Sang pembisik alam part 34 peringkat 10 besar surgawi, Ye Feng menantang langit. Saat mereka mendekati Great Wild Pass, Ye Feng melambaikan tangannya, dan kucing harimau bersayap awan, yang selama ini bersembunyi di awan dan mengendalikan awan, terbang ke pelukan Ye Feng. Itu adalah kucing hitam yang benar-benar gemuk, terutama ekornya yang panjang, yang sangat mencolok. Ekor kucing ini sengaja dirancang oleh Ye Feng agar harimau bersayap awan terlihat lebih seperti kucing. Ayo, kita masuk ke kota. Tujuan Ye Feng dalam perjalanan ini adalah Kekaisaran Dewa Ilusi. Untuk mencapai Kekaisaran Dewa Ilusi, dia harus terlebih dahulu melewati separuh Kekaisaran Pedang Yuan, kemudian berbelok melalui Kerajaan An kuno, dan barulah dia akan tiba di Kekaisaran Dewa Ilusi. Saat Ye Feng terus berjalan, sebuah kota megah yang membentang puluhan mil mulai terlihat. Sebenarnya, dataran besar awalnya adalah dataran yang luas. Dalam 100 tahun terakhir, Kekaisaran Pedang Yuan secara bertahap menjadi lebih kuat dan seringkali maju dari dataran besar untuk menyerang Kerajaan Air Hitam. Kemudian, Great Pass dibangun dengan kekuatan penuh dari seluruh bangsa. Jalur Daye di dataran Daye adalah salah satu dari 3 jalur perbatasan Kerajaan Blackwater, dan juga merupakan jalur yang paling tangguh dan terkenal di Kerajaan Blackwater. Konon, untuk membangun Daye Pass, para tetua sekte Qiyun ditempatkan di sini selama bertahun-tahun. Sekitar 100 mil di selatan Daye Pass terletak kota Beichang, sebuah kota militer perbatasan Kekaisaran Jianyuan. Karena Daye Pass datar dan sulit dipertahankan, sebagian besar pertempuran besar antara Kekaisaran Jianyuan dan Kerajaan Blackwater dimulai di Daye Pass. Dengan berkumpulnya pasukan dari kedua negara, Daye Pass secara bertahap berubah menjadi kota Daye. Kemudian, sebagai benteng perbatasan, kota ini menarik para pedagang penyelundup. Untuk memperbaiki Daye Pass, 100.000 pekerja dikerahkan sepanjang tahun. Jumlah penduduk yang besar menciptakan kemakmuran yang luar biasa bagi Daye Pass, setara dengan setengah dari kota kerajaan Blackwater. Namun, begitu Ye Feng memasuki kota Daye, ia merasa agak bingung. Kota Ono, yang seharusnya ramai dengan orang-orang, tampak sangat sepi. Selain beberapa pedagang, hanya ada sedikit pejalan kaki di jalanan, dan toko-toko di kota itu bahkan lebih sepi lagi. Selain itu, Kastil No yang dulunya berbenteng kokoh kini sama sekali tidak terhalang di gerbangnya, dan hanya ada sedikit tentara yang menjaga tembok kota. Penampilannya mirip dengan Kabupaten Wuan, kampung halaman Ye Feng. Meskipun dalam keadaan sepi, ketika Ye Feng, seorang pahlawan bela diri yang menunggangi singa giok bermata hantu, memasuki kota, seorang pengemis yang cerdik segera melangkah maju. Tuan, hanya dengan 10 koin, saya bisa mengantar Anda kemanapun Anda mau. Baik itu kamp militer perbatasan, rumah pedagang terbesar, rumah bordil paling populer di kota, atau restoran terbesar dan terbaik, saya tahu semuanya. Seorang pengemis berhidung meler dan kurus kering mempertaruhkan nyawanya ditendang hingga mati oleh singa giok bermata hantu demi merebut kendali di tangan Ye Feng. Restoran terbaik, tunjukkan jalannya. Baiklah, Tuan, apapun yang perlu Anda lakukan atau beli, jangan ragu untuk bertanya jika ada pertanyaan. Tidak ada yang tidak saya ketahui di kota hutan belantara yang agung ini. Saya hanya meminta beberapa kain lagi. Pengemis kecil itu berumur sekitar 16 atau 17 tahun. Dia sangat senang melihat Ye Feng telah mempekerjakannya. Heh, kau tahu itu? Kalau begitu, katakan padaku, mengapa kota gurun besar ini begitu sepi? Kudengar dulu, di masa damai, kota ini makmur seperti kota kerajaan. Ye Feng bertanya dengan santai. Hei, Tuan, Anda datang ke orang yang tepat. Anda kenal Marquis of Wuan? Marquis of Wuan yang terkenal itu, kan? Marquis Wuan? Aku kenal dia. Ye Feng Xin heran bagaimana percakapan itu bisa berujung pada situasinya sendiri. Dia mengangguk setuju dan membiarkan pengemis kecil itu melanjutkan. Kau tahu tentang Panji darah jiwa perang, kan? Ye Feng terkejut. Kau, seorang pengemis biasa, tahu tentang Panji darah jiwa pertempuran? Hei, aku tidak tahu apakah para pengemis di daratan utama tahu tentang Panji darah jiwa perang, tetapi semua orang di kota gurun besar ini tahu tentang Panji darah jiwa perang. Lebih dari 1 dekade lalu, Panji darah jiwa perang dicuri oleh para bajingan dari Kekaisaran Pedang Yuan, menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi kota Daye. Konon, orang tuaku adalah buruh paksa pada waktu itu, dan mereka meninggal secara tragis saat memperbaiki tembok kota. Pada saat itu, mata pengemis kecil itu memerah, dan air mata tiba-tiba mengalir di wajahnya. Menurut pengemis tua yang mengadopsiku, aku baru berusia 3 atau 4 tahun ketika orang tuaku meninggal, dan aku bertahan hidup berkat kebaikan banyak keluarga. Sayang sekali, seandainya Marquis Wuan lahir 12 tahun lebih awal, hidupku tidak akan begitu sengsara. Apa hubungan kemalanganmu dengan Marquis Wuan? Tanya Ye Feng dengan bingung. Tuan, Anda tidak tahu, sejak berita tentang Marquis Wuan merebut kembali Panji darah jiwa perang tersebar, semua pengecut Kekaisaran Pedang Yuan di kota militer Beichang telah bersembunyi dan membangun benteng siang dan malam. Suasana di sini menjadi jauh lebih damai. Sekitar 2 bulan lalu,
Tidak lama setelah berita tentang Marquis Wuan merebut Panji darah jiwa perang tersebar, delegasi dari kerajaan pedang Yuan tiba. Sebulan yang lalu, kota kerajaan mengeluarkan dekret. 100.000 buruh yang telah bertugas di sini sepanjang tahun diperintahkan untuk pulang, dan wajib militer mereka untuk tahun berikutnya juga dibebaskan. Selain itu, setengah dari pasukan perbatasan yang ditempatkan di Dayepas diberikan izin untuk pulang dan mengunjungi keluarga mereka. Ada lelucon beberapa hari lalu bahwa beberapa tentara perbatasan, setelah tidak bertemu keluarga mereka selama 3 atau 4 tahun, atau bahkan 7 atau 8 tahun, memiliki putra dan putri yang tidak mengenali mereka, dan beberapa bahkan telah dikhianati berkali-kali. Itu hanya lelucon, tetapi membuat telinga Ye Feng sakit. Tuan, seandainya Marquis Wuan lahir 12 tahun lebih awal dan mampu merebut kembali Panji darah jiwa perang lebih cepat, orang tua saya yang telah meninggal pasti dapat kembali ke rumah setelah masa bakti mereka, bukan? Seandainya orang tuaku cukup beruntung untuk dibebaskan dari dinas militer dan kembali ke rumah, bukankah aku akan menjadi pengemis dan bukan yatim piatu? Mungkin aku bahkan sudah punya istri sekarang. Mendengar itu, jantung Ye Feng berdebar kencang. Baru sekarang ia mulai mengerti mengapa pemimpin sekte Kuo Qijing begitu yakin bahwa kerajaan Blackwater tidak akan berperang dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Ye Feng awalnya mengira bahwa setelah merebut bendera darah jiwa pertempuran, kerajaan air hitam akan segera melancarkan serangan balasan, tetapi tanpa diduga, mereka perlu memulihkan diri terlebih dahulu. Kerajaan Blackwater lemah dan rakyatnya sangat menderita akibat perang bertahun-tahun. Namun, para pejabat tinggi kerajaan Blackwater membuat keputusan yang begitu berani, yang seharusnya terkait dengan pembunuhan 5 tetua sekte asal pedang baru-baru ini. Dengan kata lain, dengan adanya Panji darah jiwa perang, Kekaisaran Pedang Yuan sama sekali tidak akan berani melakukan langkah besar apapun dalam 5 tahun ke depan. Namun, pertempuran antar sekte tidak dapat dihindari. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak pulang saja ke kampung halamanmu? Tanya Ye Feng. Kembali ke kampung halaman saya? Di mana kampung halaman saya? Saat orang tuaku meninggal, mungkin masih ada orang di kampung halaman kami. Aku masih kecil waktu itu, bagaimana mungkin aku kembali? Sekarang aku sudah dewasa. Mungkin semua orang di kampung halaman kami sudah meninggal. Bahkan jika aku kembali, tidak ada yang akan mengenaliku. Lebih baik aku mencari nafkah di sini, di kota Daye. Hei, kita sudah sampai di Baizanlou. Tuan, Baizanlou adalah tempat makan tua di kota Daye. Sudah ada selama beberapa dekade, dan hidangan paling terkenalnya adalah busur dan pisau malam salju. Anda benar-benar harus mencobanya. Saat mereka sedang berbicara, pelayan dari paviliun 100 pertempuran maju, mengambil kuda, dan pengemis kecil itu sudah menatap Ye Feng dan yang lainnya dengan senyum menjilat. Jika kamu punya waktu, sebaiknya kamu mencari pekerjaan yang layak. Saat mereka sedang berbicara, Ye Feng melemparkan sebuah kantong uang kecil yang berat lalu naik ke lantai atas. Pengemis kecil itu awalnya mengira itu adalah koin tembaga. Tetapi ketika dia membukanya, dia terkejut menemukan setidaknya 5 batangan perak 10 tael di dalamnya. Jumlah perak ini pasti akan memungkinkan dia untuk memulai bisnis kecil yang layak. Mata pengemis kecil itu langsung memerah, dan dia berlutut serta bersujud kepada Ye Feng yang sedang naik ke lantai atas. Terima kasih atas penghargaan ini, Yang Mulia. Anda benar-benar seorang pria hebat, sebanding dengan Marquis Wuan. Semoga Anda panjang umur dan sehat selalu. Ye Feng mendengarkan dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Ada begitu banyak orang yang menderita di dunia ini, yang bisa dia lakukan hanyalah membantu mereka ketika dia bertemu dengan mereka. Setelah memasuki paviliun 100 pertempuran, pemilik penginapan, yang juga memiliki tingkat kultivasi tertentu dan tampaknya telah mencapai tingkat pertama alam esensi sejati, sepertinya merasakan aura luar biasa yang terpancar dari Ye Feng dan segera mendekatinya dengan sangat hati-hati. Pemilik toko, keluarkan makanan enak apapun yang Anda punya. Oh, dan saya dengar ada hidangan busur dan pisau malam salju, Anda harus mencobanya. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, Ye Feng juga ingin menikmati makanan enak. Baiklah, Tuan, apakah Anda ingin menginap di penginapan ini? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Tetapi pemilik penginapan tampak khawatir dan berkata dengan agak canggung. Tuan, bagaimana kalau saya membukakan kamar tamu untuk Anda, sehingga Anda dapat mandi dengan nyaman dan kami akan mengantarkan makanan ke kamar Anda? Baiklah, tapi, Pak pemilik toko, saya tidak melihat banyak pelanggan di toko Anda hari ini. Tanya Ye Feng dengan bingung. Tuanku, tidakkah Anda tahu, pahlawan besar yang merebut Panji darah jiwa perang, Marquis Wuan yang terkenal, sedang melewati Dayepas hari ini. Komandan perbatasan Dayepas, para pahlawan gagah berani dari dunia bela diri, dan berbagai pedagang kaya telah berupaya keras untuk menyambut Tuan Wuan. Mereka memesan seluruh penginapan 2 hari yang lalu. Tamu lain hanya dapat menginap di kamar tamu, tetapi restoran ini harus dipesan untuk mereka semua. Kata pemilik penginapan sambil tersenyum hati-hati. Ye Feng benar-benar terkejut. Dia tidak memberitahu siapapun bahwa dia akan melewati Onopas. Mengapa seseorang mengadakan pesta penyambutan untuk saya? 2 hari yang lalu? 2 hari yang lalu,
Bahkan Ye Feng sendiri tidak yakin apakah dia bisa sampai ke Daya Pas hari ini. Ini aneh, apa yang terjadi? Tiba-tiba, suara derap kaki kuda yang menggelegar terdengar di depan menara 100 pertempuran, dan seorang pemuda berjubah brokat memimpin lebih dari selusin penunggang kuda, melesat melewati jalan seperti angin puting beliung. Salah satu ksatria, yang mengenakan baju zirah, membawa panji besar bertuliskan Markuis dari Wuan, Ye. Hampir bersamaan, ratusan orang bergegas keluar dari halaman di lantai bawah untuk menyambut pemuda berjubah brokat yang menunggang kuda. Tuan, Markuis Wuan ada di sini. Mohon beri saya kehormatan untuk makan malam di sini. Silakan makan di tempat lain, atau cukup dengan kamar saja. Melihat ini, pemilik penginapan menjadi cemas. Namun, Ye Feng merasa frustrasi. Ternyata itu palsu. Ye Feng sangat marah mengetahui bahwa seseorang menyamar sebagai dirinya dan menipu orang, dan bahwa pelakunya adalah sebuah geng. Dia hampir bergegas turun untuk menghadapi penipu itu. Namun, setelah memikirkannya, Ye Feng menekan amarahnya dan bersiap untuk melihat apa yang coba dilakukan oleh penipu ini dengan menggunakan namanya. Setelah menyusun beberapa kalimat untuk pemilik toko, Ye Feng buru-buru bergabung dengan prosesi untuk menyambut Markuis Wuan Ye Feng. Melihat Li Gui yang duduk gagah di atas kudanya dan berulang kali membungkuk, Ye Feng tiba-tiba merasa ingin tertawa. Bagaimana reaksi Li Gui jika dia tahu bahwa Markuis Wuan yang sebenarnya, Ye Feng, berada tepat di depannya? Terlepas dari pemikirannya, pria yang menyamar sebagai Ye Feng itu memang memiliki beberapa kelebihan. Ia memancarkan aura alam pembimbing roh, mengenakan jubah megah dan dikelilingi oleh para pengiring. Setiap gerakannya membawa aura seorang raja, tampak lebih otentik daripada dirinya yang sebenarnya pada pandangan pertama. Yang terpenting, mereka memperlakukan orang-orang dari berbagai latar belakang dengan sangat sopan. Semua ini cukup dapat diandalkan. Namun ketika sekelompok orang lain datang untuk menyapa Markuis Wuan Ye Feng terkejut. Penipu ini berniat jahat. Hal ini bahkan membuat Yao Zhen, komandan pasukan perbatasan di Daya Pas dan Adipati Ming, merasa khawatir. Pada saat itu, Adipati Yao Zhen dari Mingguo memimpin lebih dari selusin perwira militer dan melangkah mendekat. Dari kejauhan, tawar yang Adipati Yao Zhen terdengar. Hahaha, Markuis Wuan memang seorang pria dengan bakat luar biasa dan naga di antara manusia. Atas nama jutaan tentara dan warga sipil Daya Pas, saya berterima kasih kepada Markuis Wuan karena telah merebut kembali panji darah jiwa perang dan membawa berkah bagi semua orang. Ini akhirnya memberi kesempatan kepada anak buah saya, dan para buruh yang telah bekerja keras di sini selama bertahun-tahun, untuk bernapas lega. Saat mereka sedang berbicara, Adipati Yao Zhen dari Kerajaan Ming, bersama dengan lebih dari selusin jenderal veteran, membungkuk dalam-dalam kepada pemuda yang menyamar sebagai Ye Feng. Ye Feng kembali terkejut. Dia tidak bisa menerima hadiah seperti itu. Untungnya, pemuda yang menyamar sebagai Ye Feng itu adalah orang yang cerdas. Dia dengan cepat melompat dari kudanya dan membantu sekelompok jenderal veteran itu berdiri sebelum mereka sempat membungkuk. Dia berbicara dengan sopan dan penuh wibawa, bahkan lebih lancar daripada Ye Feng sendiri. Tolong! Tolong! Tak lama kemudian, Adipati Yao Zhen dari Kerajaan Ming, bergandengan tangan dengan Ye Feng palsu, melangkah ke menara 100 pertempuran. Setelah sekelompok jenderal veteran naik ke atas, para pahlawan bela diri mengikuti dari dekat. Ye Feng berbaur di antara tokoh-tokoh ksatria dunia persilatan ini, lalu naik ke menara 100 pertempuran. Jangan ragukan mengapa para jenderal militer dapat menghadiri jamuan makan bersama kelompok ini. Jalur perbatasan Daya Pas selalu dilanda perang, dan para pejuang yang datang ke sini untuk membantu pernah menjadi kekuatan utama dalam melawan pasukan Pen Invading. Jika kita berbicara tentang prestasi militer, akan mudah bagi para pahlawan yang gagah berani ini untuk dianugerahi gelar bangsawan dan menjadi komandan 10.000 orang. Khususnya di Daya Pas, para prajurit ini memiliki status yang tinggi. Selain membunuh musuh dan menerima hadiah selama masa perang, mereka juga dapat bekerja sama dengan militer dalam serangan mendadak. Oleh karena itu, sangat umum bagi para prajurit untuk berbaur dengan para jenderal di sini. Tak lama kemudian, menara 100 pertempuran, yang dapat menampung hampir 100 orang, hampir penuh. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah atau status yang tidak memadai ditempatkan di lantai bawah. Pemuda yang menyamar sebagai Ye Feng ditempatkan di kursi utama, didampingi oleh Adipati Yao Zhen dari Ming, beberapa jenderal veteran, dan Feng Ziping, pemimpin aliansi pemusnahan pedang di Daya Pas. Bahkan sebelum makanan dan minuman disajikan, sanjungan berdatangan. Beberapa pujian membuat Ye Feng tersipu, sementara pemuda yang berpura-pura menjadi Ye Feng sangat menikmatinya. Selama makan, satu demi satu, pemuda yang menyamar sebagai Ye Feng maju untuk bersulang kepadanya. Dan si penipu menerima setiap ucapan selamat, meneguk mangkuk demi mangkuk dengan penuh semangat. Ye Feng tidak terburu-buru. Dia menyesap anggurnya dan menunggu hidangan utama dimulai. Sangat tidak mungkin seseorang akan menyamar sebagai Ye Feng hanya untuk mendengar sanjungan. Tak lama kemudian, informasi penting itu tiba. Seorang jenderal bernama Yu,
yang wajahnya terluka akibat pisau, menawarkan semangkuk anggur kepada Ye Feng yang menyamar, dan kemudian, karena pengaruh alkohol, menyerahkan gelang penyimpanan kepadanya di depan semua orang. Marquis Wuan, Anda adalah kesayangan putra mahkota. Sekarang yang mulia sudah lanjut usia, putra mahkota menangani sebagian besar urusan negara. Saya tidak akan bertele-tele. Saya telah menjaga jalur daya ini selama 13 tahun. Selama 13 tahun terakhir, aku telah bertempur dalam ratusan pertempuran, besar dan kecil, dan tidak ada satupun bagian tubuhku yang utuh. Tapi aku tidak peduli tentang itu adalah tugasku. Namun, yang kuinginkan sekarang hanyalah agar Marquis Wuan meminta putra mahkota untuk memindahkanku dari daya pas ini. Bukan berarti saya kurang semangat untuk mengabdi kepada negara. Saya sudah berada di sini selama 13 tahun. Ketika saya pertama kali tiba, putra saya baru berusia 5 tahun, dan sekarang cucu saya sudah bisa kabur, namun saya hampir lupa seperti apa rupa putra saya. Saya memohon kepada Marquis Wuan untuk mengabulkan permintaan saya. Sambil berbicara, sang jenderal berlutut dengan satu lutut di hadapan pemuda yang menyamar sebagai Ye Feng. Setelah pangeran ketiga Jukun terbunuh oleh Ye Feng, pertanyaan tentang siapa yang akan mewarisi takhta tidak lagi diragukan. Belum lama ini, pangeran pertama Jushuan menjadi putra mahkota kerajaan Blackwater. Sayangnya, daya pas ini memang tempat yang menyedihkan. Tidak ada yang mau datang ke sini. Tetapi terlepas dari ikatan keluarga dan sentimen manusia, sudah 13 tahun berlalu, dan sudah waktunya untuk perubahan. Saat aku kembali kali ini, aku pasti akan mengabulkan keinginan sang jenderal. Setelah dengan mudah menyetujui hal tersebut, Ye Feng si penipu dengan santai memasukkan cincin penyimpanan yang diberikan jenderal kepadanya ke dalam sakunya. Jadi kau menggunakan namaku untuk menipu uang? Wajah Ye Feng langsung memerah. Dan tepat ketika dia hendak menyerang balik, Ye Feng palsu itu tiba-tiba berbicara lagi. Ternyata, ketika Ye Feng menyetujui permintaan Jenderal Liu, semua jenderal lain yang hadir pun tergoda. Satu hal yang pasti daya pas adalah tempat yang mengerikan, dan tidak ada yang mau datang ke sini. Mengganti garnisun bahkan lebih sulit. Banyak jenderal telah menjaganya selama beberapa dekade. Sayangnya, tempat itu sangat berbahaya, dan para jenderal tidak berani membawa keluarga mereka, terutama para lansia, yang kehidupannya bahkan lebih sulit. Setelah kejadian ini, para jenderal yang tertarik untuk bertindak segera mengambil mangkuk anggur mereka dan mengeluarkan hadiah-hadiah mewah yang telah mereka siapkan di tempat penyimpanan mereka, dengan harapan dapat meminta bantuan kepada Ye Feng si penipu. Para jenderal, tolong jangan lakukan ini, tolong jangan lakukan ini. Kalian para jenderal telah bekerja sangat keras untuk menjaga perbatasan negara. Kalian harus dirotasi. Kalian harus menuliskan situasi kalian dan menyerahkannya kepada putra mahkota, dan beliau akan menanganinya sesuai dengan itu. Saat mereka sedang berbicara, pemuda yang menyamar sebagai Ye Feng secara mengejutkan berhenti berusaha mencari keuntungan, yang sedikit mengejutkan Ye Feng. Setelah menenangkan para jenderal, pemuda yang menyamar sebagai Ye Feng tiba-tiba meletakkan mangkuk anggurnya dan berkata, "Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari kalian semua. Aku datang ke sini hari ini untuk mengurus masalah yang sangat penting. Jenderal Liu, apakah peta wilayah Black Dragon Domain di Daya Pas masih lengkap?" Saat si penipu Ye Feng mengucapkan kata-kata itu, semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Yao Zhen, Adipati Mingguo dan Komandan Daya Pas, pun terkejut. Semua ini karena peta topografi sangatlah penting. Karena adanya para ahli bela diri, jimat giok, dan jiwa-jiwa ilahi, peta militer bukan lagi peta kertas biasa yang umum dikenal masyarakat umum. Peta topografi militer adalah peta khusus yang dibuat oleh para ahli bela diri yang mahir dalam pembuatan jimat dan berada di alam induksi roh atau bahkan transformasi roh. Mereka melakukan perjalanan melintasi gunung, sungai, danau, dan laut, mencatat apa yang mereka lihat dan dengar di udara ke dalam jimat giok. Konon, beberapa peta negara musuh bahkan dibuat dengan mengundang makhluk dari alam laut jiwa untuk menyempurnakan dan menggambarnya. Meskipun mungkin ada perbedaan yang terlihat dengan mata telanjang, peta ini, dengan detailnya yang luar biasa, jauh lebih akurat daripada peta yang beredar di kalangan masyarakat. Peta ini sangat penting bagi militer kekaisaran. Menyebutnya sebagai rahasia militer adalah pernyataan yang meremehkan. Hanya mereka yang berpangkat tertinggi dan berstatus bangsawan yang dapat mengakses peta topografi lengkapnya. Namun, seseorang dengan kaliber Ye Feng layak untuk melihat peta semacam ini. Sebagai contoh, Ye Feng saat ini memiliki peta roh militer yang sangat jelas tentang domain naga hitam, yang diberikan kepadanya oleh pemimpin sekte Kuo Qijing. Peta-peta tersebut, terutama peta-peta di Provinsi Heilongjiang, sangat detail sehingga bahkan lokasi satu pohon pun ditandai dengan jelas. Tentu saja, peta-peta negara lain di luar Heilongjiang jauh kurang detail. Bahkan peta yang digambar secara visual dari ketinggian pun hanyalah perkiraan kasar, tetapi bahkan itu lebih dari 10 kali lebih akurat daripada peta yang digambar dengan jejak kaki. Jenderal Liu, saya menemukan informasi intelijen militer penting dalam perjalanan ke sini, jadi saya perlu. Melihat Adipati Yao Zhen ragu-ragu, Ye Feng yang menyamar itu buru-buru memberikan penjelasan. Intelijen militer penting?
Mungkinkah para bajingan dari Kekaisaran Pedang Yuan itu sedang merencanakan sesuatu? Ekspresi Adipati Youzhen berubah drastis, dan dia segera berdiri. Wilayah dalam radius 1000 mil dari negara kita dan gerbang Daye sangat lengkap, tetapi tempat-tempat lain, terutama Kekaisaran Jianyuan dan Kekaisaran Huanshen, hanya memiliki garis besar yang kasar. Cukup. Majulah. Pemuda yang menyamar sebagai Ye Feng memberikan perintah dengan nada tegas, lalu berdiri, tampak sangat tergesa-gesa. Merasa terintimidasi oleh sikap yang mengintimidasi ini, Adipati Youzhen dari Ming tidak mempertanyakannya dan bersiap untuk memimpin jalan. Sialan, kau tidak hanya menggunakan namaku untuk menipu uang, tapi kau bahkan ikut campur dalam urusan militer dan negara. Kau benar-benar tidak tahu apa arti kematian. Saat Ye Feng menundukkan kepalanya, teknik transformasi sejati di wajahnya langsung hilang, dan persendiannya berderak saat ia seketika kembali ke penampilan aslinya. Berhenti. Dengan gerakan tiba-tiba, Ye Feng menghalangi jalan pemuda yang menyamar sebagai Ye Feng yang hendak menuju kamp militer untuk memeriksa peta medan. Siapakah dia? Dari mana datangnya orang gila yang kurang ajar ini? Hati-hati! Teriakan marah terdengar berturut-turut. Ketika pemuda yang menyamar sebagai Ye Feng melihat wajah Ye Feng dengan jelas, secercah kepanikan terlintas di matanya. Ia buru-buru menunjuk ke arah Ye Feng dan berteriak, "Ada seorang pembunuh! Bunuh dia!" Sikat! Sebuah jimat giok ungu tiba-tiba diulurkan di hadapan Adipati Youzhen dari kerajaan Ming. "Duk Ming, lihat ini." Saat Adipati Youzhen dari Ming Guo melihat jimat giok itu dengan jelas, matanya membelalak kaget. "Markuis Wuan, Anda adalah..." Sejujurnya, dengan dua Markuis Wuan, Ye Feng, yang muncul berturut-turut, Adipati Youzhen dari Ming Guo agak bingung bagaimana harus bersikap. Pemuda yang menyamar sebagai Ye Feng itu terkejut. Dia menunjuk ke arah Ye Feng dan meraung marah. "Para pengawal! Orang ini berani memalsukan stempel Markuis Wuan. Bunuh pengkhianat ini. Adipati Ming, apakah Anda bahkan tidak bisa memverifikasi keaslian jimat ungu Adipati Kekaisaran?" Suara Ye Feng terdengar bersamaan. Adipati Youzhen dari kerajaan Ming terkejut. Dia melepaskan kekuatan telapak tangannya, mengeluarkan kekuatan teknik rahasianya, dan jimat ungu itu langsung bersinar terang. 4 karakter besar Markuis of Wuan, ia tiba-tiba muncul di jimat ungu itu. "Dasar bajingan, berani-beraninya kau menipu orang tua ini," teriak Adipati Youzhen dari Ming Guo kepada pemuda penipu itu. Hampir bersamaan, keempat pengawal yang menjaga tangga bergegas menuju Ye Feng, dan bahkan pemuda yang menyamar sebagai Ye Feng menghunus pedang panjangnya dan menerjang Ye Feng. Orang ini memang memiliki kultivasi, mencapai tahap akhir alam pemandu roh, yang tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Ye Feng sekarang, dia bukan apa-apa. Pedang itu melesat seperti kilat, dan teriakan keempat pengikutnya terdengar. Hampir bersamaan, Ye Feng menusukkan pedangnya lurus ke depan, dan energi pedang tiba-tiba meledak keluar dari pedang, langsung bertemu dengan cahaya pedang yang ditusukkan Li Gui. Engah! Cahaya pedang Ye Feng bagaikan pisau panas menembus mentega, tidak hanya menghancurkan cahaya pedang Li Gui menjadi berkeping-keping, tetapi juga membelah pedang panjang pemuda itu menjadi 4 bagian. Cahaya pedang itu, bagaikan ular berbisa, menusuk ke arah dahi penipu yang menyamar sebagai Ye Feng. Pemuda yang menyamar sebagai Ye Feng itu ketakutan. Lututnya lemas dan dia ambruk ke tanah. "Ampuni aku, Markuis Wuan, ampuni aku. Aku punya harta karun langka untuk kupersembahkan padamu, Markuis Wuan, tolong ampuni aku." Cahaya pedang Ye Feng tiba-tiba melayang di depan dahi pemuda itu, dan setetes darah perlahan merembes keluar. Pemuda itu masih berteriak ketakutan. "Harta karun yang langka?" Ye Feng mencibir, jari-jari kakinya melesat menjadi serangkaian tendangan secepat kilat, seketika melumpuhkan persendian si penipu, menutup dantiannya, dan melemparkannya ke samping. Sebenarnya, Ye Feng mengampuni nyawanya bukan karena harta karun langka apapun, tetapi terutama karena Ye Feng ingin mengetahui berapa banyak perbuatan jahat yang telah dilakukan bajingan ini dengan menyamar sebagai dirinya. "Tuan-tuan, saya Ye Feng dari Sekte Qiyun. Karena saya jarang bepergian di dunia persilatan, saya tertipu oleh bajingan yang menyamar sebagai saya. Saya meminta maaf kepada Anda semua. Karena kalian semua kebetulan berada di sini hari ini, saya ingin meminta kalian untuk menyampaikan pesan kepada sesama praktisi bela diri saya dibandingkan dengan gelar Markuis Wuan. Identitas saya yang paling mendasar adalah sebagai seorang praktisi bela diri dan murid Sekte Qiyun. Aku, Ye, menjelajahi dunia persilatan dengan mengandalkan pedangku. Gelar Adipati dan Markuis hanyalah awan yang fana. Siapapun yang mengaku sebagai Ye atas nama seorang Adipati atau Markuis tidak diragukan lagi adalah penipu. Aku mendesak kalian semua untuk bergabung denganku dalam membunuh mereka. Selamat menikmati hidangan semuanya. Hidangan ini gratis dari saya." Setelah Ye Feng selesai berbicara, para pendekar bela diri yang hadir akhirnya bereaksi dan bersorak. "Bagus sekali, Markuis Wuan. Ini adalah pahlawan sejati di antara kita para praktisi bela diri." "Bagus." Setelah bertukar beberapa basa-basi lagi, pandangan Ye Feng tertuju pada Youzhen,
Adipati Ming, Komandan Gerbang Daya. Jenderal Liu, bolehkah saya meminjam tempat Anda? Aku tak bisa meminta lebih, kumohon. Tolong. Dia mengangkat penipu yang ketakutan itu seperti anak ayam kecil dan, dikelilingi oleh banyak jenderal Daya Pas, menuju ke kamp militer. Adapun selusin lebih pengawal yang dibawa oleh penipu ini, mereka telah ditahan oleh pengawal pribadi para jenderal. Jenderal, saya ingin seseorang menginterogasi pengawal penipu ini secara terpisah untuk mencari tahu kemana mereka pergi bersamanya dan apa yang mereka lakukan. Sesampainya di kamp militer, Ye Feng tidak berbasa-basi dengan Adipati You Zhen dan langsung menyatakan niatnya. Setelah berpikir sejenak, Adipati You Zhen dari negara Ming mengacungkan jempol kepada Ye Feng. Hebat! Markuis Wuan benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dengan cara ini, penipu ini tidak akan bisa menyembunyikan perbuatan buruknya. Tak lama kemudian, Adipati You Zhen dari kerajaan Ming juga menyiapkan tenda militer terpisah bagi Ye Feng untuk menginterogasi penipu ini. Apa yang telah kau lakukan? Apakah kau akan memberitahuku sendiri? Atau haruskah aku menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan? Tindakan Ye Feng barusan semuanya telah direncanakan di depan penipu ini. Awalnya, penipu itu bingung bagaimana harus menghadapinya. Tetapi setelah Ye Feng mengatakan itu, dia benar-benar ketakutan. Aku akan bicara, aku akan memberitahumu sendiri. Aku akan mengakui semua yang telah kulakukan. Kata si penipu. Bicaralah, kalian semua telah menggunakan namaku. Kesalahan apa yang telah kalian lakukan? Jangan terburu-buru bicara, pikirkan dulu. Jika kalian dibandingkan dengan pengawal kalian dan ada satu hal yang kurang dari kalian, aku akan mengambil sebagian dari kalian. Tidak, aku tidak akan pernah berani menyembunyikannya. Saya Wang Xingye. Saya pernah bertemu Markuis Wuan di Kerajaan Air Hitam. Saat itu, seorang teman bercanda mengatakan bahwa saya agak mirip Markuis Wuan. Kemudian, saya mendapat ide untuk menyamar sebagai dirinya. Namun, bahkan jika aku memiliki keberanian 10 kali lipat, aku tidak akan berani menyamar sebagai seseorang yang terlalu dekat dengan ibu kota. Jadi aku datang ke daerah perbatasan ini. Jalur Daya ini hanyalah pemberhentian kedua. Pemberhentian kedua? Ye Feng tampak ragu. Ya, siapa sangka aku akan sesial ini, bertemu dengan yang asli di pemberhentian kedua. Kata Wang Xingye sambil tersenyum masam. Pemberhentian pertama adalah kota Yuanzhou, 1.500 li dari sini. Aku bertemu Gubernur Yuanzhou dan menerima beberapa hadiah kecil puluhan ribu tael emas dan 100 kristal spiritual kelas rendah. Semuanya ada di cincin penyimpananku. Itu saja. Aku mohon kepada Tuan Wuan untuk bermurah hati dan memaafkanku kali ini. Wang Xingye berusaha bersujud kepada Ye Feng. Hanya itu saja. Jika aku mengucapkan kebohongan sekecil apapun, semoga aku disambar petir. HMPH, masih saja mencoba mempermainkanmu. Lalu katakan padaku, apa yang kau rencanakan dengan menggunakan namaku untuk memasuki kamp militer dan memeriksa peta medan militer itu? Katakan padaku, apakah kau seorang mata-mata yang dikirim oleh kekaisaran asal pedang? Teriakan tajam Ye Feng mengagetkan Wang Xingye. Pada saat itu, seorang jenderal mengetuk pintu dan masuk, membawa serta pengakuan dari rombongan Wang Xingye. Ye Feng membaca dokumen itu, dan memang benar seperti yang dikatakan Wang Xingye. Gerbang Daya ini adalah pemberhentian kedua, dan tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Namun, Ye Feng mengerutkan kening. Dasar bajingan, berani-beraninya kau merusak reputasiku. Sebuah detail dalam pengakuan itu membuat Ye Feng marah, ia tiba-tiba berdiri, menghunus pedang panjangnya lagi, dan hendak membelah Wang Xingye menjadi dua. Wang Xingye adalah pria yang bijaksana, dan segera mengerti mengapa Ye Feng marah. Dia buru-buru bersujud. Tuanku, selamatkan nyawaku. Pelayan yang melayaniku itu diatur oleh Gubernur Yuanzhou. Aku hanya melakukannya. Katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan dengan menyelinap ke kamp militer untuk melihat peta medan militer? Jika kau tidak bersikap baik, aku akan menyuruh para prajurit itu mengabdi padamu. Duk Ming, tolong. Tidak, aku akan mengaku. Setengah jam kemudian, Ye Feng memegang peta yang sangat tua dan agak lusuh di tangannya. Peta itu menunjukkan beberapa gunung dan sungai yang samar-samar, dan sebuah titik merah ditandai di gunung tertentu. Menurut Wang Xingye, ini adalah peta harta karun, dan harta karun langka yang ia sebutkan juga merujuk pada peta harta karun ini. Alasan sebenarnya dia menyamar sebagai Ye Feng adalah peta harta karun ini. Peta harta karun ini diperoleh oleh Wang Xingye beberapa tahun yang lalu ketika ia menjelajahi sebuah rumah besar yang terbengkalai. Sejak mendapatkan peta harta karun itu, Wang Xingye telah bekerja keras untuk menemukan harta karun yang ada di dalamnya. Namun, setelah mencari selama beberapa tahun, ia menemukan beberapa lokasi yang dicurigai. Tetapi tidak satupun yang benar, yang membuat Wang Xingye sangat frustrasi. Kemudian, secara kebetulan ia mengetahui bahwa militer memiliki peta medan militer yang sangat akurat, dan Wang Xingye terus berusaha mencari cara untuk mendapatkannya. Namun,
Bahkan jenderal berpangkat tertinggi pun hanya dapat melihat sebagian dari peta medan militer, apalagi seseorang yang tidak penting seperti dia. Kemudian, Wang Xingye tiba-tiba mendapat ilham dan menyadari bahwa dia mirip dengan Marquis Wuan, Ye Feng, jadi dia menyusun rencana untuk menyamar sebagai dirinya. Kunjungan Wang Xingye ke Gubernur Yuanzhou hanyalah sebuah ujian untuk melihat apakah penyamarannya akan berhasil. Setelah berhasil menemui Gubernur Yuanzhou, Wang Xingye langsung menuju Dayepas, karena ia mengetahui bahwa kamp militer di Dayepas adalah salah satu dari sedikit tempat yang memiliki peta topografi militer lengkap. Kemudian, Ye Feng menemukannya. Harus diakui bahwa pencarian Wang Xingye sudah berada di arah yang benar. Ye Feng mengeluarkan peta medan militernya dan membandingkannya dengan peta tersebut. Dia segera menemukan 2 atau 3 tempat yang serupa. Namun, untuk memastikannya, dia harus membandingkannya dengan cermat. Tuan Wuan, saya sungguh hanya mencari harta karun, saya tidak punya niat lain. Mohon maafkan saya kali ini, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Wang Xingye memohon belas kasihan dengan putus asa. Ye Feng bingung bagaimana harus menangani situasi tersebut. Jika Marquis Wuan kesulitan menghadapi mereka, biarkan orang tua ini yang menanganinya. Dengan kemampuan bela diri seperti itu, akan lebih baik jika dia bertugas di garis depan. Baiklah. Begitu Ye Feng menjawab, teriakan Wang Xingye terdengar. Ye Feng menggunakan pedangnya untuk menebas 2 luka dalam yang memperlihatkan tulang di wajah Wang Xingye, menyebabkan darah mengalir deras. Coba sobek sendiri sedikit garamnya, dan kau akan mengerti maksudku, kan? Kata Ye Feng dingin. Begitu, aku mengerti. Ini karena Marquis Wuan telah mencacatkan wajahku, sehingga aku tidak bisa lagi menyamar sebagai Marquis. Saya mengerti. Setelah menyelesaikan masalah ini, Ye Feng hendak pergi, tetapi ia dihentikan oleh Yao Shen, Adipati Ming, Komandan Gerbang Daye. Tuan Wuan, saya sungguh malu atas apa yang terjadi hari ini. Aku jarang bertemu dengan panglima tertinggi, jadi wajar jika dia tertipu. Kata Ye Feng. Tidak, yang saya maksud adalah masalah yang Jenderal Yu minta kepada penipu ini untuk dilakukan hari ini. Adipati Yao Shen dari Mingguo diliputi rasa malu. Sudah sewajarnya para prajurit bertukar hadiah untuk mendapatkan imbalan. Namun, hadiah itu telah diberikan kepada seorang penipu, dan Ye Feng, orang yang sebenarnya, langsung membongkarnya di tempat. Ini merupakan kehilangan muka yang besar baginya. Adapun hadiah yang diberikan Jenderal Yu kepada penipu itu, Ye Feng sudah mengembalikannya. Jenderal, saya, Ye Feng, bukanlah orang yang terlepas dari urusan duniawi. Saya memahami dan menyadari hal-hal ini. Jika saya berada di posisi ini, saya juga akan mencoba untuk pindah tugas. Siapa yang tidak ingin terpisah dari orang tua dan anak-anaknya selama bertahun-tahun? Ye Feng mengucapkan kata-kata ini dengan ketulusan yang mendalam, yang sangat menyentuh hati Yao Ming. Marquis Wuan benar-benar orang yang saleh. Karena Marquis Wuan begitu saleh, ada beberapa hal yang harus kukatakan, meskipun itu berarti menelan harga diriku. Silakan bicara, Jenderal. Tuan Wuan, bukan berarti saya mengeluh atas nama para jenderal perbatasan ini. Sejujurnya, terlepas dari pertempuran selama masa perang, Dayepas cukup makmur. Kota ini memiliki semua yang dimiliki kota kerajaan Blackwater, tetapi tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Terutama karena kami berjuang untuk hidup setiap hari, kami sangat merindukan keluarga kami. Kerabat kami ingin datang, tetapi perjalanannya terlalu jauh. Banyak orang tinggal di sana selama lebih dari 10 tahun. Belum lagi anak-anak mereka tidak mengenali orang tua mereka. Ya, izinkan saya mengatakan sesuatu yang memalukan para jenderal Dayepas mungkin telah mengenakan topi hijau yang tak terhitung jumlahnya. Tahukah Anda, beberapa orang di militer bahkan menyebut Dayepas kami sebagai Green Head Pass. Mendengar itu, ekspresi Ye Feng berubah serius. Sekarang saya tanpa malu-malu meminta Marquis Wuan untuk memberikan rekomendasi yang baik untuk saya kepada putra mahkota. Lupakan soal transfer, setidaknya mari kita adakan rotasi jenderal. Saya tidak perlu 1 tahun, 2 atau 3 tahun juga tidak apa-apa. Saat mereka sedang berbicara, Adipati Yao Zhen dari kerajaan Ming menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Ye Feng. Ini adalah sedikit tanda penghargaan dari para jenderal, kami berharap Marquis Wuan akan menerimanya. Ye Feng tiba-tiba berdiri. Jenderal, apa maksudmu? Apakah menurutmu aku, Ye Feng, adalah orang yang tidak berperasaan dan tidak bermoral? Bahkan jika kau tidak menyinggungnya, aku tetap akan mengatakannya. Para prajurit kita sudah bekerja sangat keras menjaga perbatasan. Bagaimana mungkin kita membiarkan mereka menumpahkan darah, keringat, dan air mata? Jenderal, saya akan segera menyiapkan jimat untuk mengirim pesan kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Saya yakin Yang Mulia akan menanganinya sesegera mungkin. Saat mereka sedang berbicara, Ye Feng menulis sebuah pesan di hadapan Adipati Ming. Tak lama kemudian, sebuah jimat melayang ke langit dan terbang langsung menuju kota kerajaan Blackwater. Terima kasih, Marquis Wuan. Atas nama ribuan jenderal Dayepas, saya mengucapkan terima kasih, Marquis Wuan. Tapi sebagai tanda penghargaan kecil ini, mohon,
Duk Youzhen dari Mingguo malah menyerahkan cincin penyimpanan itu lagi. Jenderal, di mata Anda, apakah saya, Ye Feng, begitu tidak berharga? Saya, Ye Feng, juga memiliki hasrat. Ini salahku, ini salahku. Youzhen meminta maaf berulang kali. Pada hari itu, Ye Feng menolak undangan jamuan makan dari Adipati Youzhen dan meninggalkan Dayepa semalaman untuk menghindari terungkapnya terlalu banyak informasi. Di perjalanan, Ye Feng mulai mempelajari peta harta karun. Kulit binatang yang digunakan untuk peta harta karun ini memiliki tepi berwarna abu hitam, menunjukkan bahwa peta ini cukup tua. Saat dibuka, ukurannya sekitar 3 kaki persegi, dan pegunungan, sungai, serta hutan di atasnya digambar dengan sangat jelas. Di jantung sebuah gunung, sebuah titik merah kecil tampak menonjol, seolah-olah merupakan harta karun tersembunyi. Namun, bentuk gunung pada peta tidak terlalu berbeda, dan tidak ada tanda teks, sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasinya. Namun, sungai yang mengalir melintasi seluruh peta dan melewati beberapa gunung sangat menarik perhatian dan dapat digunakan sebagai titik acuan. Sejauh yang Ye Feng ketahui, tidak banyak sungai di wilayah Naga Hitam yang mengalir terus-menerus melewati beberapa gunung. Di wilayah Naga Hitam, hanya sungai air hitam, sungai naga yang naik, dan sungai merah yang mengapung yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Namun, di antara ketiga sungai besar ini, sungai terpendek, sungai Heishui, masih memiliki panjang 180.000 li, melintasi 2 negara, sehingga panjangnya sangat sulit untuk ditentukan. Namun, di gunung itu, sungai besar di peta berkelok-kelok menjadi 4 anak sungai. Salah satunya cukup khas karena bercabang secara horizontal. Ye Feng menggunakan fitur ini untuk membandingkannya secara cermat pada peta medan militer. Bahkan dengan peta medan militer, Ye Feng masih merasa sangat sulit untuk mengidentifikasi karakteristik keempat anak sungai tersebut. Alasannya sederhana, peta medan militer terlalu besar, dan membandingkannya satu persatu akan menjadi pekerjaan yang sangat besar. Namun, dibandingkan dengan Wang Xingye yang sama sekali tidak memiliki petunjuk, Ye Feng, dengan sedikit waktu, pada akhirnya akan mampu menemukannya. Pada akhirnya, Ye Feng mengidentifikasi 2 lokasi yang sangat mirip. Pertama, letaknya berada di tengah sungai Fu Hong, di Gunung Antai di bagian barat kerajaan An kuno. Di sana, sungai Fu Hong bercabang menjadi 4 anak sungai. Salah satunya merupakan cabang horizontal, dan titik-titik referensi halus lainnya juga sangat mirip. Tempat lainnya adalah Gunung Yelan, yang terletak di ujung hilir sungai Erhanglong di wilayah Kekaisaran Dewa Ilusi. Di sana juga terdapat 4 anak sungai dari sungai Erhanglong, dengan perbedaan titik acuan yang halus dibandingkan dengan Gunung Antai. Namun, karena peta harta karun ini digambar tangan, beberapa kesalahan adalah hal yang wajar. Tujuan utama Ye Feng keluar kali ini adalah untuk mencari kesempatan menembus alam transformasi roh lebih cepat dari jadwal. Terlebih lagi, karena kerajaan air hitam akan memulihkan diri selama 1 atau 2 tahun ke depan dan tidak akan secara aktif memprovokasi perang, Ye Feng memiliki banyak waktu. Selain itu, dilihat dari peta, kedua gunung ini, yang mungkin merupakan lokasi harta karun, sama-sama berada di jalur tersebut, dan meskipun ada beberapa penyimpangan, jaraknya tidak terlalu jauh. Jika Ye Feng ingin mencapai kerajaan Dewa Ilusi, dia harus mengubah rutenya dari kerajaan Pedang Yuan dan melewati kerajaan An kuno sebelum dia bisa sampai. Lokasi harta karun pertama yang dicurigai, Gunung Antai, pada dasarnya hanya berjarak sedikit dari sana. Perjalanan di sepanjang jalan ini cukup membosankan, tetapi menemukan peta harta karun setidaknya dapat menghilangkan kebosanan. Dengan pemikiran itu, Ye Feng menuju kerajaan An kuno sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Namun, Ye Feng meremehkan kesulitan bepergian sendirian. Bahkan dengan peta medan militer, dia sering tersesat dan salah belok. Bahkan Singa Giok, alat transportasi Ye Feng, tersesat dan dikepung oleh monster, hingga akhirnya terbunuh. Pada akhirnya, Ye Feng berhasil menerobos pengepungan dengan bantuan harimau bersayap awan. Bahkan saat menunggangi kucing harimau bersayap awan, Ye Feng tidak berani terbang tinggi, karena monster di langit jauh lebih menakutkan. Terutama setelah menyaksikan kekuatan ratusan binatang iblis terbang tingkat bumi kelas rendah, angsa cahaya emas, yang terbang melintas dalam sekejap, Ye Feng sangat ketakutan sehingga dia tidak lagi berani menunggangi harimau bersayap awan dan terbang dengan angkuh di langit. Jika Ye Feng tidak bereaksi cepat dan tidak begitu selaras dengan harimau bersayap awan, langsung memerintahkannya untuk turun vertikal ke tanah, dia mungkin tidak akan mati dalam badai, tetapi akan dibunuh oleh sekelompok monster terbang. Ada alasan mengapa pemimpin sekte Kuo Qijing memberikan penjelasan yang begitu rinci. Setelah melakukan perjalanan selama 5 hari dan menempuh jarak lebih dari 3.000 mil karena kesalahan, Ye Feng tidak punya pilihan selain bergegas ke dermaga kota di Kekaisaran Pedang Yuan untuk bersiap menggunakan transportasi umum. Transportasi umum memang sedikit lebih lambat, tetapi setidaknya Anda tidak akan tersesat atau terlalu lelah. Ye Feng tidak yakin tentang transportasi umum di luar domain naga hitam, tetapi ada 3 jenis transportasi umum di dalam domain naga hitam. Salah satu jenisnya adalah kapal monster laut, yang dapat berlayar dengan aman di permukaan air,
mengabaikan monster-monster di dalam air. Di dunia ini, hanya ada dua tempat di mana monster berkembang via pegunungan dan hutan yang lebat, serta sungai, danau, dan laut. Semakin besar sungai, danau, atau laut, semakin kuat monster yang berkembang biak di sana. Namun, monster di air tidaklah umum. Pertama, karena sungai, danau, dan laut sangat luas dan penuh dengan kehidupan, monster-monster di dalamnya tidak pernah kekurangan makanan. Kedua, banyak monster air tidak dapat atau tidak mau meninggalkan permukaan air. Fakta bahwa monster air tidak berani masuk ke darat bukan berarti mereka tidak berbahaya. Jika seorang ahli bela diri melakukan perjalanan melalui air, mereka akan menghadapi serangan tanpa henti dari monster-monster ini. Secara umum, monster di dalam air lebih menakutkan daripada monster di pegunungan dan hutan. Di kalangan praktisi seni bela diri, ada sebuah pepatah saya lebih memilih mendaki 10 gunung daripada melangkah ke dalam setengah undakan air. Namun, kebijaksanaan manusia tidak terbatas. Makhluk perkasa memburu monster laut raksasa dan menggunakan tulangnya untuk membangun sebuah kapal. Meskipun monster raksasa itu sudah mati, tulang-tulangnya masih memancarkan tekanan yang sangat besar, mencegah monster lain di dalam air mendekat dan menjamin keselamatan mereka. Selain itu, tulang-tulang monster air memiliki afinitas yang sangat baik dengan energi spiritual berbasis air. Para ahli susunan yang terampil dapat memurnikan beberapa susunan pada tulang-tulang tersebut, sehingga kecepatan gerak mereka menjadi luar biasa. Inilah asal mula kapal monster laut yang dapat mengabaikan monster di dalam air, dan juga merupakan alat transportasi umum yang sedang dipersiapkan Ye Feng. Sebenarnya, dibandingkan dengan kapal monster laut, mobil terbang monster darat dan burung unta udara lebih cepat dan lebih nyaman, tetapi tidak satupun dari mereka yang cocok untuk Ye Feng. Tidak lebih dari Ye Feng yang membawa serta anak harimau bersayap awan. Entah itu monster yang menarik kereta binatang terbang atau burung unta di udara, peringkat mereka jauh lebih rendah daripada kucing harimau bersayap awan. Jika kucing harimau bersayap awan lewat, monster-monster itu akan langsung menjadi tak bertulang belakang. Ye Feng hanya bisa memilih kapal binatang laut. Kapal-kapal binatang laut juga terbagi menjadi beberapa tingkatan, dan kapal yang dinaiki Ye Feng tentu saja merupakan kapal binatang laut tercepat dan terbaik. Heng Hai adalah kapal binatang laut kelas surga. Konon, tulang binatang yang digunakan untuk membangun Heng Hai adalah tulang raja kuda laut api es yang panjangnya lebih dari 500 meter, dan tingkatannya mencapai kelas surga tingkat menengah yang menakutkan. Kapal makhluk laut yang terbuat dari tulang-tulang makhluk air surgawi mampu melintasi 3 badan air utama, yaitu sungai, danau, dan laut. Selama tidak memasuki laut dalam, kapal ini sangat aman. Selain itu, kecepatannya sangat tinggi, setara dengan kecepatan terbang seorang ahli bela diri di alam transformasi roh sejati. Dengan kecepatan penuh, ia dapat menempuh jarak 500 li dalam 1 jam, dan dalam sehari semalam, tergantung pada kualitas jalur air, ia dapat menempuh jarak 5.000 li tanpa masalah. Namun, mungkin karena penurunan kekuatan bela diri, kini hampir tidak ada individu kuat yang mampu memburu binatang laut tingkat surgawi. Heng Hai, yang berperingkat surgawi, telah berusia lebih dari 100 tahun. Dalam seabad terakhir, hampir tidak ada kapal buas laut kelas langit yang baru diluncurkan. Tentu saja, menaiki kapal laut kelas surgawi seperti Heng Hai sangatlah mahal. Tiket sekali jalan berharga 5.000 tael emas, yang hampir setara dengan seluruh aset sebuah keluarga kecil. Orang biasa tidak mungkin mampu membelinya. Tentu saja, itu tidak penting bagi Ye Feng. Tuan Zheng, nomor kamar Anda adalah lantai 5, nomor T Tuan Zheng. Karena Heng Hai terutama digunakan untuk transportasi kargo. Lantai pertama, kedua, dan ketiga terutama untuk pemuatan kargo dan tamu tidak diperbolehkan memasuki lantai tersebut. Di atas lantai 3, Tuan Zheng bisa pergi kemanapun dia mau. Selain itu, ada seorang pelayan wanita yang secara khusus ditugaskan untuk melayani Tuan Zheng di kamar. Apapun kebutuhan Tuan Zheng, dia dapat memenuhinya. Jika Tuan Zheng tidak puas, saya dapat mengatur pengganti. Saya yakin itu akan membuat Tuan Zheng senang. Begitu Ye Feng naik ke kapal, seorang pelayan menuntunnya berkeliling dan menjelaskan beberapa tindakan pencegahan kepadanya di Heng Hai. Adapun mengapa Ye Feng dipanggil Guru Zheng, itu adalah nama samaran Ye Feng saat bepergian ke luar negeri. Zheng Ye. Ye Feng, Zheng Ye, sederhana dan nyaman. Harus diakui bahwa pengeluaran 5.000 tael emas itu sangatlah berharga. Kamar-kamar tamu di Heng Hai sangat mewah. Ruangan itu dipenuhi dengan bulu binatang yang berharga dan lembut, dan penerangannya berasal dari batu berpendar 7 warna, tanpa jejak asap. Begitu Anda masuk, seorang pelayan muda dan cantik berlutut dan memanggil Anda Tuan. Angkat kepalamu, Tuan Zheng. Apakah Anda puas dengan pelayan ini? Jika tidak, saya akan segera menggantinya. Kata pelayan itu dengan patuh sambil pelayan itu mendongak menjawab. Dialah orangnya, tak perlu ganti. Baiklah, jangan ganggu aku kecuali benar-benar perlu. Aku perlu berlatih. Ekspresi menjilat sang pelayan goyah sesaat, dan sebatang emas senilai 10 tael terbang ke tangannya. Dia segera mundur dengan senyum lebar.
Kau juga sebaiknya pergi. Selain 3 kali makan sehari, jangan ganggu aku kecuali aku memanggilmu. Ye Feng mengatakan ini kepada pelayan wanita itu. Manajer Zheng sudah menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa pelayan Ye Feng bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, Ye Feng tidak tertarik dengan hal itu. Setelah mendengar instruksi Ye Feng, pelayan cantik itu terkejut. Nada bicara Ye Feng yang tegas membuatnya agak kecewa saat ia meninggalkan ruangan. Ia akhirnya bertemu dengan seorang pelanggan muda dan kaya, tetapi tetap tidak terkesan. Setelah singgah selama setengah hari, Heng Hai berlayar dengan kecepatan luar biasa cepat, namun tetap sangat stabil. Bahkan Ye Feng, yang sedang berlatih di kamarnya, tidak merasakan getaran sama sekali. Karena tidak mampu memadatkan benih energi spiritual, teknik Yuan Nutrisi 5 putaran Ye Feng telah mencapai puncaknya. Yang bisa dilakukan Ye Feng setiap hari hanyalah mengolah energi spiritual untuk memadatkan benih energi spiritual. Jika Ye Feng tidak dapat menemukan pil penambah energi roh atau rumput roh giok dan tidak dapat memadatkan benih kekuatan roh terlebih dahulu, maka metode yang disebutkan Liao Fei Bai, yang melibatkan 5 tahun kultivasi yang berat untuk memurnikan benih kekuatan roh, akan menjadi satu-satunya pilihan Ye Feng. Waktu berlalu begitu cepat, dan Heng Hai juga bergerak sangat cepat di atas air. Dalam sekejap mata, Heng Hai telah berlayar di sungai Fuhong selama 6 atau 7 hari, menempuh jarak 30 atau 40 ribu li. Namun, wilayah itu masih berada di dalam wilayah Kekaisaran Pedang Yuan. Menurut pelayan itu, dalam 3 hari lagi, mereka akan dapat meninggalkan Kekaisaran Pedang Yuan dan memasuki wilayah Kerajaan An kuno. Setelah melakukan perjalanan di sepanjang perairan selama sekitar 10 hari di dalam Kerajaan An kuno, mereka akan mencapai sekitar Gunung Antai, yang telah disebutkan oleh Ye Feng. Setelah menghirup udara segar di dek dan menikmati semilir angin sungai, Ye Feng hendak kembali ke kamarnya untuk melanjutkan kultivasinya. Saat dia berbalik, aura yang sangat tajam tiba-tiba muncul dari kehampaan, membuat bulu kuduk Ye Feng berdiri. Ye Feng seketika menjadi waspada, dan saat tangan kanannya dengan cepat menekan gagang pedangnya, ekspresi terkejut kembali muncul di matanya. Berdengung. Di dalam tubuh Ye Feng, meridian pedang pertama, yang telah ditempa menjadi kekuatan ilahi setengah meridian, tanpa disadari berdenyut hebat. Ye Feng terkejut. Dia belum mengaktifkan teknik meridian pedangnya barusan. Dentang. Saat Ye Feng sangat terkejut, dia tiba-tiba berbalik. Saat dia berbalik, pedang angin panjang di tangannya terhunus dari sarungnya dengan kecepatan kilat, dan kekuatan spiritual di sekitarnya meledak seperti letusan gunung berapi. Dalam sekejap, lebih dari 15 lapisan 100 ki sejati murni menyelimuti tubuh Ye Feng dengan rapat. Di bawah 100 ki sejati murni tersebut, cahaya spiritual pelindung dari armor tingkat menengah angin hitam langsung aktif. Aura yang muncul di kehampaan itu begitu mencengangkan sehingga Ye Feng mengerahkan hampir seluruh kekuatannya untuk bereaksi saat itu juga, menciptakan efek yang sangat dahsyat. Namun setelah berbalik, ekspresi Ye Feng tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Tidak ada kehadiran menakutkan di kehampaan di belakangnya seperti yang dibayangkan Ye Feng. Aura menakjubkan yang sebelumnya membuat bulu kuduk Ye Feng berdiri sepertinya tidak pernah muncul. Tidak hanya tidak ada jejak aura menakjubkan itu, tetapi penumpang lain di dek juga benar-benar diam, terutama para wanita, yang memasang ekspresi berlebihan seolah-olah mereka telah melihat orang yang benar-benar idiot. Ye Feng langsung terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu hanya imajinasiku saja? Itu sama sekali tidak mungkin. Hehe. Apakah ini pertama kalinya pahlawan muda Zheng melewati gunung kuburan pedang roh? Penumpang lain di kapal yang sama, yang bermarga MA, menatap Ye Feng dan tiba-tiba menyadari. Kuburan pedang roh? Ini, memang pertama kalinya bagiku. Aku akan sangat menghargai bimbingan dari senior MA. Senior MA yang disebut Ye Feng sebenarnya adalah seorang pedagang kaya bernama MA dari Kerajaan Dewa Ilusi. Dia tinggal di sebelah rumah Ye Feng, di rumah bernomor Bing. Konon, setengah dari muatan kapal Heng Hai kali ini adalah miliknya. Pengusaha kaya raya bermarga MA ini bukan hanya seorang pedagang, tetapi juga seorang ahli bela diri dengan keterampilan yang cukup tinggi. Secara kebetulan, tingkat kultivasi bos MA ini juga berada di puncak alam induksi roh, dan dia telah terj di puncak alam induksi roh selama 15 tahun. Inilah sebabnya Ye Feng memanggilnya senior MA. Karena keduanya berada di puncak alam pembimbing roh, mereka memiliki beberapa kesamaan, dan Ye Feng telah berbicara dengan bos MA ini selama beberapa hari terakhir. Bos MA ini berasal dari keluarga ahli bela diri, dan bakat serta garis keturunannya cukup bagus, setidaknya di tingkat kelima, menurut pernyataannya yang samar. Bahkan sejak 15 tahun yang lalu, kultivasinya telah menembus puncak alam induksi roh. Begitu kultivasi seseorang mencapai puncak alam induksi roh, ia secara alami mulai memurnikan kekuatan spiritualnya sebagai persiapan untuk memadatkan benih kekuatan spiritual. Bos MA ini telah mempersiapkan diri selama 2 atau 3 tahun. Menurut perkiraan para tetua, mengingat bakat garis keturunan bos MA, kemungkinan memadatkan benih kekuatan spiritual mencapai 80% atau bahkan mendekati 90%. Namun 2 atau 3 tahun kemudian,
Ketika ia pertama kali memadatkan benih kekuatan spiritual, nasib Tuan MA telah ditentukan. Pada saat-saat terakhir, bukan hanya kondensasi benih kekuatan spiritual yang gagal, tetapi energi spiritual bawaan dalam garis keturunan juga sangat terkuras. Menurut perkiraan para tetua, setelah kegagalan pertama ini, tingkat keberhasilan Bos MA dalam memadatkan benih energi spiritual untuk kedua kalinya anjlok hingga kurang dari 50%. Setelah 3 tahun lagi bekerja keras, Bos MA mencoba lagi untuk memadatkan benih energi spiritual, dan seperti yang diduga, usahanya berakhir dengan kegagalan. Peluang keberhasilannya memadatkan benih energi spiritual juga anjlok dari 50% menjadi 30%. Sejak saat itu, kemungkinan bagi Bapak MA untuk memadatkan benih kekuatan spiritual guna menembus tahap transformasi roh menjadi sangat kecil. Pengalaman Pak MA membuat ia ketakutan. Setelah gagal sekali, karir bela dirinya stagnan, dan sejak itu ia menyia-nyiakan hidupnya. Namun, selama percakapannya dengan Bos MA beberapa hari terakhir, Ye Feng juga menangkap makna tersembunyi di baliknya. Pada dasarnya, Bos MA tidak menyerah pada seni bela diri. Dia hanya ingin menembus tahap transformasi roh dengan cara lain. Setelah upaya keduanya untuk memadatkan benih energi spiritual gagal, Tuan MA menjadi sangat tertarik pada bisnis, dan asetnya tumbuh secara eksponensial. Karena mereka hanya orang asing yang bertemu, tidak ada percakapan yang sebenarnya. Ye Feng ingin mendapatkan informasi yang berguna dari Bos MA, tetapi Bos MA terus bersikap samar dan tidak mau mengatakan lebih banyak. Namun Ye Feng menduga bahwa Bos MA ini mungkin ingin menggunakan kekayaannya untuk membantunya mencapai terobosan. Karena Kekaisaran Dewa Ilusi memiliki Raja Pil, dia mungkin mengincar pil penunjang semangat. Hal ini juga menegaskan dari perspektif lain bahwa Kekaisaran Dewa Ilusi memang memiliki pil penambah energi roh, membuktikan bahwa arahan Ye Feng benar. Namun, mendapatkan pil penunjang semangat akan sangat sulit. Tidak mengherankan jika bahkan seorang pengusaha super kaya seperti Tuan MA telah berjuang dan bekerja keras selama lebih dari 1 dekade dan masih belum mampu mendapatkan pil pengumpul roh. Hehe, kuburan pedang roh ini adalah yang terakhir dari 3 alam rahasia publik di domain naga hitam. Ini adalah alam rahasia yang paling dinantikan, tetapi juga yang paling membuat frustrasi. Barusan, kamu pasti merasakan aura pedang yang sangat kuat muncul di kehampaan, seolah-olah menuju langsung ke arahmu, kan? Itu benar. Sekarang, Ye Feng semakin bingung. Itulah energi pedang menakjubkan yang kadang-kadang muncul dari dalam kuburan pedang roh. Hampir setiap ahli bela diri yang melewati kuburan pedang roh untuk pertama kalinya akan memiliki reaksi yang sama sepertimu. Sambil berbicara, Bos MA tersenyum dan menunjuk ke udara. Berkata, lihat, ini terjadi lagi. Seperti yang diharapkan, ekspresi Ye Feng berubah, dan aura pedang yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba muncul dari kehampaan. Tampaknya itu adalah cahaya pedang yang melesat ke langit. Saat cahaya pedang muncul, lautan awan tak berujung di kehampaan langsung terbelah menjadi 2. Lautan awan, yang tampak setebal ribuan meter, sebenarnya terbelah menjadi 2. Seberapa dahsyat serangan pedang ini? Mendesis. Ye Feng tak kuasa menahan napasnya. Satu tebasan pedang saja dapat menempuh jarak ribuan meter. Betapa menakutkannya hal itu? Sejauh yang Ye Feng ketahui, bahkan teknik pedang Liao Feibai hanya memiliki panjang sedikit lebih dari 100 meter. Saat Ye Feng terkejut, cahaya pedang lain melesat ke langit, membelah lautan awan yang hendak menutup kembali. Dalam sekejap, satu cahaya pedang demi satu cahaya pedang mencegah lautan awan itu menutup. Hei, lihat betapa pekatnya cahaya pedang itu. Saatnya kuburan pedang roh ini meletus lagi. Bos MA menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi kemudian secercah penyesalan terlintas di wajahnya. Sayang sekali, seandainya saya tidak harus mengawal barang-barang itu, saya mungkin harus menghabiskan beberapa hari untuk mencoba peruntungan. Senior MA, sebenarnya apa yang terjadi dengan kuburan pedang roh ini? Mohon jelaskan kepada kami. Manajer Wu, siapkan anggur 5 roh terbaik. Saya ingin minum-minum dengan senior MA. Para pedagang tidak bangun pagi tanpa alasan, dan Ye Feng tahu bahwa dia harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mencari tahu situasi di kuburan pedang roh. 1 teko ramuan 5 roh dari kapal Heng Hai bisa berharga setara dengan 10 kristal roh tingkat rendah. Yang terpenting, cahaya pedang yang terpancar dari gunung makam pedang roh dapat memicu meridian pedang pertama Ye Feng untuk aktif secara otomatis. Begitu cahaya pedang muncul, meridian pedang pertama di tubuhnya secara otomatis muncul dan bergetar, seolah-olah memiliki hubungan misterius, yang sangat membingungkan Ye Feng. Senior MA, tolong. Anggur yang enak. Ramuan 5 roh ini, hanya 1 cangkir saja sudah membuat energi spiritualku melonjak. Seandainya kultivasiku tidak terhenti di puncak alam induksi roh, setong ramuan 5 roh ini mungkin bisa menopangku selama 3 hari kultivasi yang berat. Setelah menghabiskan setengah teko Vive Spirits Brew, Bos MA mulai berbicara tanpa henti. Ketika kultivasi seorang seniman bela diri mencapai alam induksi roh, mereka dapat meminum anggur biasa tanpa mabuk, apalagi 1000 atau bahkan 10.000 gelas. Namun, jika mereka minum terlalu banyak anggur spiritual seperti ramuan 5 roh,
Bahkan seniman bela diri alam transformasi roh pun akan mabuk, apalagi seniman bela diri alam induksi roh. Gunung kuburan pedang roh ini konon telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Gunung ini telah ada sejak berdirinya Kekaisaran Asal Pedang. Apakah kau tahu mengapa Kekaisaran Asal Pedang disebut Kekaisaran Asal Pedang? Dan apa asal-usul sekte Asal Pedang dari Kekaisaran Asal Pedang? Sebenarnya, semua itu karena gunung kuburan pedang roh ini. Apakah kau tahu tentang harta karun penekan roh sekte pedang Yuan, Panji Pedang Yuan? Benda itu ditempa menggunakan ribuan pedang roh yang dimuntahkan dari gunung makam pedang roh ini sebagai badan utamanya. Hampir setengah jam berlalu, dan setelah meminum ramuan 5 roh yang kedua, ketika lidah bos MA hampir bengkak karena minum, Ye Feng akhirnya mendapatkan gambaran umum tentang apa yang terjadi di kuburan pedang roh. Domai Naga Hitam memiliki 3 wilayah rahasia publik utama, dan gunung kuburan pedang roh, yang terletak di dalam Kekaisaran Pedang Yuan, adalah salah satunya. Hingga hari ini, pemahaman masyarakat tentang pemakaman Lin Jian masih berakar pada peristiwa yang terjadi 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, gunung makam Lin Jian disebut makam pedang karena bentuknya yang menyerupai pedang dan banyaknya tumpukan pedang patah di gunung tersebut. Entah mengapa, makam pedang, yang telah terpendam selama bertahun-tahun, tiba-tiba meledak, seperti letusan gunung berapi, menyemburkan pedang-pedang yang patah dan hancur berkeping-keping dalam jumlah yang tak terhitung. Di antara mereka, sebuah pedang spiritual yang bercahaya diperoleh oleh seorang ahli bela diri bernama Yuan Shan. Kilauan pedang spiritual itu mengejutkan banyak tokoh kuat. Insiden ini segera menyebabkan pertumpahan darah di kerajaan Tianan kuno pada waktu itu. Kekaisaran pedang Yuan belum muncul, dan lokasi makam pedang masih berada di dalam kerajaan Tianan kuno. Saat semua orang sedang memburu Yuan Shan, dia tiba-tiba menghilang secara misterius. 5 tahun kemudian, Yuan Shan muncul entah dari mana, mendominasi dunia dengan teknik pedang 4 simbol miliknya. Para jenius, orang kuat, dan master berjatuhan satu demi satu di hadapan Yuan Shan. Tidak lama kemudian, Yuan Shan mendirikan sekte pedang Yuan, dan Yuan Shan adalah leluhur pendiri sekte pedang Yuan. Lebih dari 10 tahun kemudian, kerajaan Tianan kuno hancur total, dan Kekaisaran Jian Yuan muncul. Keluarga kerajaan Kekaisaran Jian Yuan juga memiliki nama keluarga Yuan dan merupakan keturunan Yuan Shan, pendiri sekte Jian Yuan. Ini juga merupakan asal mula Kekaisaran Asal Pedang dan sekte Asal Pedang. Yuan Shan menjadi tak terkalahkan setelah memahami teknik pedang 4 simbol dari pedang spiritual setengah duri yang muncul dari makam pedang. Secara alami, Yuan Shan sangat mementingkan makam pedang ini. Yang terpenting, sejak saat itu, sesekali, gunung makam pedang meletus seperti gunung berapi, memuntahkan ratusan atau ribuan pedang yang patah. Pedang-pedang yang patah itu berkualitas tinggi, dan beberapa di antaranya bahkan mengandung aura pedang yang kuat yang dapat digunakan untuk memahami jalan pedang. Akibatnya, banyak orang telah membuat kemajuan besar dalam ilmu pedang, dan beberapa bahkan telah menciptakan teknik pedang tingkat lanjut. Beberapa tahun setelah berdirinya sekte Asal Pedang, makam pedang ditetapkan sebagai area terlarang sekte Asal Pedang. Siapapun yang bukan murid sekte Asal Pedang yang berani menginjakan kaki di sana akan dibunuh tanpa ampun. Namun, rasa ingin tahu seorang praktisi bela diri tidak dapat dibatasi oleh area terlarang. Untuk menjaga area terlarang sekte Asal Pedang ini, sekte tersebut telah mengalokasikan lebih dari setengah sumber dayanya untuk melindunginya. Namun, gunung makam pedang sangat istimewa. Tidak ada formasi yang dapat didirikan di sana, dan patroli hanya dapat dilakukan oleh manusia. Selama beberapa dekade, sekte pedang Yuan telah kehilangan ribuan murid karena area terlarang ini. Setiap tahun, sejumlah besar seniman bela diri masih menyelinap ke gunung makam pedang untuk mencari kesempatan mendapatkan pedang spiritual. Bahkan sekte Asal Pedang pun tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Lambat laun, aturan-aturan di area terlarang menjadi tidak berarti. Lebih dari 1000 tahun kemudian, sekte Asal Pedang telah sepenuhnya meninggalkan perlindungannya, dan kuburan pedang roh telah menjadi tempat umum, alam rahasia publik yang dapat dikunjungi siapapun. Tentu saja, alasan terpenting adalah bahwa, selain saat makam pedang meletus dan memuntahkan setengah pedang roh, tidak ada satupun pedang roh yang muncul dalam 1000 tahun terakhir. Meskipun merupakan alam rahasia publik, banyak pendekar bela diri yang menunggu di sini, terutama mereka yang ahli dalam ilmu pedang. Mereka tidak bercita-cita untuk mendapatkan pedang spiritual, tetapi hanya berharap untuk mendapatkan setengah dari pedang yang patah yang mengandung pedang yang kuat, agar dapat membuat kemajuan besar dalam ilmu pedang mereka. Aura pedang dahsyat yang baru saja meletus di kehampaan adalah pertanda bahwa kuburan pedang roh akan meletus lagi. Pahlawan muda Zheng, gunung makam pedang roh ini mengalami letusan kecil setiap bulan dan letusan besar setiap 3 bulan. Ini tempat yang cukup bagus. Akibatnya, ada cukup banyak seniman bela diri yang telah menjadi kaya raya dan kultivasinya meroket. Kata bos MA kepada Ye Feng dengan mata yang tampak mabuk. Oh iya, Pak Senior, apakah Anda punya kabar tentang pil penambah semangat? Pil apa? Anggur ini enak sekali. Aku mabuk. Melihat Tuan MA terkulai di atas meja,
Berpura-pura tidur, Ye Feng tak kuasa mengumpat Yiran, si rubah tua, tetapi ia hanya bisa bangkit dengan tak berdaya. Sesaat kemudian, Ye Feng tiba di Geladak, dan tiba-tiba melesat, terbang menuju arah kuburan pedang roh. Tanpa alasan lain selain karena energi pedang yang terpancar dari kuburan pedang roh dapat memicu kemampuan meridian pedangnya sendiri, Ye Feng harus pergi dan melihatnya. Kapal Heng Hai sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari setengah jam telah menempuh jarak 200 mil. Namun, Gunung Makam Linjian meliputi area seluas 50 atau 60 mil, dan dengan sungai Fu Hong yang berkelok-kelok seperti ular, kapal itu sebenarnya hanya menempuh jarak sedikit lebih dari 100 mil. Setengah jam kemudian, Ye Feng memimpin kucing harimau bersayap awan ke kaki Gunung Makam Pedang Roh. Begitu melangkah setengah langkah, kucing harimau bersayap awan itu melengkungkan punggungnya. Bulunya berdiri tegak seperti landak, tampak sangat ketakutan. Dalam hal merasakan bahaya, makhluk iblis seringkali memiliki kepekaan yang lebih kuat daripada para praktisi bela diri. Semakin dekat mereka ke kuburan pedang roh, energi pedang itu semakin menakutkan dan menakjubkan. Namun, Ye Feng juga semakin bersemangat dan penuh harapan. Tidak ada alasan lain selain bahwa setiap kali cahaya pedang menyembur keluar dari kuburan pedang roh, meridian pedang pertama di dalam tubuhnya secara tidak sengaja bergetar hebat, seolah-olah sebagai respons. Setelah terbang rendah dan berputar-putar di sekitar kuburan pedang roh, Ye Feng menemukan bahwa ada cukup banyak pendekar bela diri yang berkumpul di sekitar kuburan pedang roh. Dalam radius 50 mil, hampir tidak ada ruang terbuka di sekitar kuburan pedang roh. Selain itu, ada cukup banyak pendekar bela diri seperti Ye Feng yang berkeliaran di sekitar kuburan pedang roh mencari tempat untuk menetap. Dan bahkan lebih banyak lagi pendekar bela diri yang baru tiba di kuburan pedang roh dari jauh sedang berpatroli di ketinggian rendah mencari tempat untuk menetap. Setelah berputar-putar beberapa saat, Ye Feng menemukan tempat untuk menginap. Terdapat ngarai yang dalam di Gunung Makam Linjian. Mungkin karena medannya yang berbahaya, tidak banyak ahli bela diri yang menetap di sana. Setelah menemukan tempat pendaratan yang, Ye Feng tidak langsung mendarat. Sebaliknya, ia memanfaatkan kesempatan terbang itu untuk membiarkan anak harimau bersayap awan itu merangkak ke dalam pelukannya. Kucing harimau bersayap awan, yang kultivasinya telah menembus tingkat menengah dari peringkat bumi, mampu menyusut hingga seukuran telapak tangan setelah menggunakan teknik rahasia Qian Kun Rui, mungkin karena ia telah meminum banyak cairan penenang. Dia meringkuk dalam pelukan Ye Feng, dan tidak ada yang terlihat. Masalah paling kritis bagi anak kucing Cloudwinged Tiger juga telah teratasi. Saat anak harimau bersayap awan tumbuh dewasa, ia menjadi makhluk yang menakutkan, setinggi 3 meter dan sepanjang 10 meter, dengan berat 4 hingga 5.000 kilogram. Bahkan jika ukurannya menyusut setelah menggunakan teknik rahasia Qian Kun Rui, beratnya yang 4 hingga 5.000 kilogram tetap sama. Jika Ye Feng membawa perhiasan kecil seberat 4 atau 5.000 pon, itu tidak akan menghambat gerakannya, tetapi pasti akan menjadi beban yang sangat besar. Namun, seiring bertambahnya usia anak harimau bersayap awan, bakatnya dalam mengendalikan angin dan awan menjadi semakin menakjubkan. Segumpal kecil angin dan awan dapat dikumpulkan dan digerakkan seringan burung layang-layang. Anak kucing, tetap di tempat dan jangan keluar tanpa izinku. Ye Feng sangat berhati-hati, karena saat ini dia berada di wilayah Kekaisaran Pedang Yuan. Selain itu, menurut Bos MA, semua seniman bela diri di Kekaisaran Pedang Yuan berusaha untuk mengkultivasi jalur pedang. Oleh karena itu, lebih dari setengah seniman bela diri di dekat kuburan pedang roh berasal dari Kekaisaran Pedang Yuan yang telah memahami jalur pedang. Saat Ye Feng mendarat di ngarai besar kuburan pedang roh, ekspresinya berubah. Hanya sedikit praktisi bela diri yang ditempatkan di ngarai ini, bukan karena ngarai ini berbahaya. Lagi pula, apa pengaruh medan berbahaya terhadap praktisi bela diri? Sebaliknya, itu karena ada aura pedang yang sangat tajam yang tersembunyi di dalam ngarai besar ini. Semakin dalam Anda masuk, semakin menakutkan serangan pedang itu. Setelah menempuh jarak hanya 1 mil, momentum pedang itu menjadi semakin ganas, merangsang energi spiritual di dalam tubuh Ye Feng hingga mendidih. Semakin jauh Anda melangkah, semakin kuat perasaan ini. Jika kemampuan berpedang Anda sedikit lebih lemah, Anda akan roboh menghadapi aura pedang yang menakutkan ini dalam waktu singkat. Setelah diperiksa lebih teliti, Ye Feng menemukan bahwa ngarai ini bukanlah ngarai sama sekali, melainkan bekas tebasan pedang yang mengerikan. Namun, justru karena aura pedang yang menakutkan inilah jumlah praktisi bela diri di sini sangat sedikit. Dengan memusatkan pikirannya, Ye Feng menempuh jarak 4 atau 5 mil di bawah aura pedang yang seolah menggantung di atasnya, dan bertemu dengan pendekar bela diri Parubaya berjubah biru pertama yang ditempatkan di sana. Ketika Ye Feng masih berjarak 2 atau 300 meter dari pendekar bela diri itu, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan. Bergerak maju dengan momentum pedang sangatlah melelahkan. Minggir dari jalanku. Berhentinya Ye Feng membuat pendekar bela diri Parubaya berbaju biru itu berpikir bahwa Ye Feng tidak mampu berjalan lebih jauh dan akan menunggu di sana untuk merebut pedang patah yang terbang keluar dari kuburan pedang roh. Pria itu tiba-tiba membuka matanya dan berteriak marah. Bagaimana jika aku tidak pergi? Ye Feng mencibir setelah dimarahi tanpa alasan yang jelas.
Tidak pergi? Itu artinya kau ingin mati. Hei, dari sekte mana di kerajaan Guan kamu berasal? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Aksen Ye Feng menarik perhatian seorang pendekar muda berjubah putih yang berada sekitar 1 mil di atas pendekar parubaya berjubah biru. Karena perhentian pertama Ye Feng dalam perjalanan ini adalah kerajaan An kuno, ia menggunakan aksen khas kerajaan An kuno, berkat bimbingan murah hati dari Liu Datong. Siapakah kau? Aku Zheng Ye dari sekte Pelangi Emas Kerajaan Guan. Sekte Pelangi Emas Kerajaan Guan memang benar-benar ada. Namun, sekte ini sangat kecil di dalam kerajaan Guan. Setelah mendengar pemuda berjubah putih menyela, yang mengungkapkan dirinya sebagai seorang ahli bela diri dari suatu negara, ahli bela diri parubaya berjubah biru itu langsung tidak berani berbicara lagi dan bahkan menunjukkan ekspresi waspada. Semakin dalam Anda masuk ke dalam ngarai, semakin menakutkan aura yang menyerupai pedang itu. Fakta bahwa pemuda berjubah putih itu bisa berada 1 mil di atasnya menunjukkan bahwa pemuda berjubah putih itu jauh lebih kuat darinya, jadi wajar saja dia tidak akan berani bertindak sombong di depan Ye Feng. Sekte Pelangi Emas? Apakah itu sekte kecil di Gunung Pelangi Emas di selatan? Tanya pemuda berbaju putih itu. Setelah mendengar itu, Ye Feng mengangguk. Saya Ren Yinghua dari sekte Feng Lei. Saudara Zheng, apakah Anda masih memiliki kekuatan untuk melangkah beberapa langkah lagi? Tanya Ren Yinghua dengan lantang. Tentu. Sambil tertawa terbahak-bahak, Ye Feng melangkah menuju Ren Yinghua, seolah tak menyadari aura pedang yang menakutkan. Adapun sekte angin dan petir, itu adalah sekte peringkat kedua di kerajaan An kuno, tetapi meskipun berada di peringkat kedua, kekuatannya jauh lebih rendah daripada sekte kuno yang mendalam. Saat Ye Feng melewati pendekar bela diri parubaya berbaju biru, tatapannya menyapu pria itu, seketika membuat pria berbaju biru itu sangat gugup. Jarak yang dapat ditempuh seorang ahli bela diri di dalam ngarai besar ini seringkali mencerminkan kekuatan sejati mereka. Ahli bela diri parubaya berbaju biru ini mengira Ye Feng akan kelelahan setelah berjalan 2 atau 300 meter di depannya. Tetapi dia tidak menyangka Ye Feng akan berjalan semudah ini sekarang. Dalam sekejap mata, Ye Feng berjalan ke sisi Ren Yinghua. Kekuatan ini mengejutkan pendekar bela diri parubaya berbaju biru itu, yang sangat lega karena dia tidak melakukan gerakan apapun. Jika tidak, dialah yang akan menderita. Perasaan Ren Yinghua saat ini agak mirip dengan perasaan seorang warga kota yang bertemu dengan warga kota lainnya. Menurut Ren Yinghua, dia telah berlatih dengan tekun di Gunung Makam Lingjian selama 3 tahun untuk memahami dao ilmu pedang. Dia cukup terkejut dan senang mendengar aksen aslinya hari ini. Tentu saja, antusiasme Ren Yinghua juga terkait dengan kemampuan Ye Feng untuk dengan mudah mencapai Grand Canyon tempat dia berada. Dan tampaknya dia masih memiliki energi yang tersisa. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Ye Feng sebanding dengannya atau bahkan sedikit lebih kuat. Jadi tentu saja dia harus berteman dengannya. Setelah akhirnya bertemu seseorang yang bisa diajak bicara dan yang menganggapnya sebagai sesama warga kota, Ye Feng tentu ingin menanyakan lebih lanjut tentang kuburan pedang roh. Meskipun bos MA di kapal Heng Hai telah banyak bicara, semuanya bersifat umum, dengan sedikit detail. Pertama, mereka berasal dari kota yang sama. Kedua, dia ingin berteman dengan mereka. Dan ketiga, pertanyaan Ye Feng bukanlah rahasia. Oleh karena itu, Ren Yinghua menjawab semua pertanyaannya tanpa ragu dan dengan cepat memberi Ye Feng penjelasan yang cukup lengkap tentang situasi di kuburan pedang roh. Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi kemunculan pedang patah dari kuburan pedang roh telah meningkat, pada dasarnya sekali setiap 10 hari hingga setengah bulan. Setiap kemunculan menghasilkan puluhan hingga ratusan pedang patah, dan siapa yang dapat merebutnya bergantung pada kekuatan dan keberuntungan mereka. Pedang-pedang patah yang muncul dari kuburan pedang roh terbagi menjadi 6 tingkatan, yang dibedakan berdasarkan warna. Warnanya putih, abu-abu, sian, merah, emas, dan ungu. Di antara mereka, pedang-pedang patah berwarna putih adalah rongsokan yang tidak berguna. Selain dapat didaur ulang menjadi beberapa material, pedang-pedang itu bahkan tidak mengandung sedikit pun aura pedang. Setengah dari pedang-pedang patah yang muncul dari kuburan pedang roh adalah pedang-pedang patah berwarna putih. Pedang abu-abu yang patah sedikit lebih kuat, mengandung sedikit aura dao pedang, yang dapat digunakan oleh praktisi bela diri untuk memahami dao pedang. Namun, karena mengandung terlalu sedikit aura dao pedang, efek pemahamannya juga sangat lemah. Aura pedang yang terkandung dalam pedang patah berwarna cian lebih dari 10 kali lipat aura pedang patah berwarna abu-abu, menjadikannya sangat dicari dan sangat efektif untuk dipahami. Terkadang, satu pedang patah berwarna cian saja dapat menarik pertempuran antara lebih dari selusin ahli bela diri di sekitarnya. Adapun pedang patah berwarna merah tua itu, pedang itu sangat berharga. Begitu pedang patah berwarna merah tua itu muncul, para pendekar alam transformasi roh yang menjaga lereng gunung semuanya ingin memperebutkannya. Namun, selama salah satu letusan di kuburan pedang roh, paling banyak 1 atau 2 bagian dari pedang merah yang patah itu hilang. Adapun pedang emas yang patah, pedang ini sangat langka. Biasanya hanya muncul sesekali selama letusan besar yang terjadi setiap beberapa bulan sekali. Konon,
Seseorang pernah memahami teknik pedang tingkat 1 dari pedang emas yang patah. Setiap kali pedang emas yang patah itu muncul, sungai darah mengalir, dan hampir setiap pendekar bela diri alam transformasi roh yang menjaga kuburan pedang roh akan mencoba merebutnya. Seorang ahli bela diri di puncak alam pemandu roh seperti Ren Yinghua biasanya hanya bisa merebut pedang patah berwarna abu-abu dan biru muda. Adapun merebut pedang patah berwarna merah, itu sama saja mencari masalah. Jangan pernah berpikir untuk mengincar pedang emas yang patah itu. Kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menemukan malapetaka itu. Adapun pedang ungu patah level 6, pedang itu hanya ada di legenda. 1000 tahun yang lalu, ketika Gunung Makam Pedang Roh meletus untuk pertama kalinya, separuh dari pedang roh yang direbut oleh Yuan Shan, pendiri sekte pedang Yuan, dan yang memungkinkan Yuan Shan untuk memahami teknik pedang pelindung sekte pedang Yuan, teknik pedang 4 simbol, berwarna ungu. Selama ribuan tahun, kecuali pada letusan pertama Gunung Makam Pedang Roh ketika setengah pedang roh berwarna ungu muncul, pedang itu tidak pernah muncul lagi. Ngarai tempat Ye Feng berada saat ini terbentuk akibat tebasan cahaya pedang ke bawah ketika hanya setengah dari pedang roh ungu itu meletus. Saudara Ren, berapa lama lagi sampai letusan berikutnya? Tanya Ye Feng. Sebentar lagi akan terjadi. Letusan terakhir terjadi 10 hari yang lalu, jadi seharusnya terjadi dalam 1 atau 2 hari ke depan. Oh, begitu ya? Kalau begitu aku akan segera mencari tempat dan tidak akan mengganggu kakak Ren lagi, kata Ye Feng. Melihat Ye Feng melangkah naik, Ren Yinghua terkejut dan bertanya dengan heran. Apa? Kakak Zheng bisa naik? Kurasa kita bisa berjalan sedikit, kata Ye Feng dengan bijaksana. Kakak Zheng, hati-hati. Terutama pendekar bela diri bertangan satu yang duduk bersila di atas batu sejauh 5 mil di depan. Kakak Zheng, mohon berhati-hati. Meskipun dia juga berada di puncak alam induksi roh, dia sudah berada di sini selama setengah tahun, dan 5 pendekar bela diri di tahap akhir atau bahkan puncak alam induksi roh telah tewas di tangannya. Terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Ren Yinghua, Ye Feng melangkah menuju kedalaman ngarai. Menurut Ren Yinghua, semakin dalam ke dalam ngarai, semakin dekat dengan letusan kuburan pedang roh, dan semakin banyak pedang pecahan yang bisa ia peroleh, belum lagi semakin tinggi kemungkinan mendapatkan pedang pecahan tingkat tinggi. Ren Yinghua menyaksikan Ye Feng melanjutkan perjalanan lebih jauh ke Grand Canyon. 1 mil. Early. Sanli. 4 mil. Mata Ren Yinghua membelalak, dan ekspresinya semakin terkejut. Seniman bela diri Parubaya berjubah biru di bawah Ren Yinghua menggigil saat menyaksikan Ye Feng terus menjelajah lebih dalam ke ngarai. Rasa dingin langsung menjalar ke kepalaku. Ye Feng menaiki ngarai selangkah demi selangkah. Semakin tinggi ia mendaki, semakin kuat aura pedang yang meresap ke dalam ngarai, dan langkah Ye Feng pun melambat. Kekuatan pedang itu tak berbentuk, namun bagaikan gunung, menguji kultivasi, kekuatan spiritual, dan kemampuan pedang Ye Feng. Saat Ye Feng perlahan berjalan melewati pendekar bertangan satu yang duduk bersila di atas batu, pendekar bertangan satu itu mendengus dingin dan dengan ringan mengelus pedang panjang yang bertumpu di lututnya dengan tangan kirinya. Pedang untuk pengguna tangan kiri? Alis Ye Feng berkedut. Dia mencengkeram gagang pedangnya dengan tangan kanannya dan terus berjalan maju tanpa mengeluarkan suara. Tetapi di dalam hatinya dia sangat waspada, mengingatkan dirinya sendiri untuk sangat berhati-hati jika dia harus melawan prajurit bertangan satu ini. Pedang kidal umumnya sangat licik dan kejam, muncul dan menghilang secara tak terduga, sehingga mustahil untuk ditangkis setelah dihunus. Pada akhirnya, bahkan setelah Ye Feng berjalan sejauh 500 meter, prajurit bertangan satu itu tidak bergerak. Tangan kirinya, yang tadinya bertumpu pada pedang panjang, perlahan bergerak menjauh, tetapi secercah kesedihan terlihat jelas di matanya. Kondisi medan tempat dia berada awalnya sangat bagus. 10 mil di atas lokasinya, tidak ada orang lain di sekitar. Di atasnya adalah wilayah seorang seniman bela diri alam transformasi roh. Sekarang Ye Feng berada di sana, keuntungannya mungkin akan berkurang. Namun, penampilan Ye Feng cukup mengesankan, sehingga ia hanya bisa menahan rasa tidak senangnya. Setelah melewati prajurit bertangan satu dan melangkah sejauh 1 mil lagi, dahi Ye Feng sudah dipenuhi keringat. Dia dengan cepat menyalurkan energi spiritualnya untuk melawan aura pedang yang telah berdiam di ngarai selama ribuan tahun. Di mana batasan saya? Dengan seruan lembut, Ye Feng terus berjalan maju. Anak harimau bersayap awan di pelukannya gemetar, tetapi mampu bertahan di bawah perlindungan Ye Feng. Tiba-tiba, Ye Feng menyadari bahwa ini juga merupakan kesempatan bagus untuk melatih anak kucing harimau bersayap awan. Hierarki di antara makhluk-makhluk iblis sangatlah ketat. Selain Raja Absolut di antara berbagai monster, monster peringkat rendah seringkali kalah bahkan sebelum pertempuran dimulai ketika mereka bertemu dengan monster peringkat tinggi, karena aura menakutkan yang terpancar dari monster peringkat tinggi tersebut. Jika kucing harimau bersayap awan menghadapi binatang iblis tingkat bumi kelas tinggi, ia belum tentu akan dikalahkan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Namun, penekanan peringkatnya akan berarti bahwa kucing harimau bersayap awan akan beruntung jika mampu melepaskan bahkan 80% dari potensi penuhnya.
Di bawah pengaruh energi pedang yang menakutkan di dalam ngarai ini, mungkin kucing harimau bersayap awan akan mampu mengatasi penindasan tingkat tersebut. Tiba-tiba, Ye Feng merasakan gelombang antisipasi. Memanggil. Tiba-tiba, aura pedang tak terlihat muncul, dan dalam indera ilahi Ye Feng, cahaya pedang berwarna ungu pucat menebas ke arahnya. Ye Feng, yang baru saja melangkah maju, berseru kaget. Ia tidak hanya terdorong mundur lebih dari 10 langkah akibat benturan kekuatan pedang tak terlihat, tetapi kekuatan mengerikan itu juga membuatnya sangat terkejut sehingga ia harus mengaktifkan energi spiritual pelindungnya. Setelah menenangkan diri, Ye Feng menghilangkan energi spiritual pelindungnya. Jangan tertipu oleh fakta bahwa aura pedang ini tidak terlihat. Jika seseorang secara paksa melangkah ke dalamnya, kemungkinan besar mereka akan terluka parah dan langsung batuk darah. Terlebih lagi, aura pedang yang tidak terlihat itu akan langsung merusak jiwa mereka. Begitu dia berdiri diam, Ye Feng mengaktifkan meridian pedang pertamanya dengan sebuah pikiran. Berdengung. Saat meridian pedang pertama melayang di dalam tubuh Ye Feng, aura Ye Feng tiba-tiba berubah, dan seluruh dirinya menyerupai pedang yang berkilauan. Tekanan pedang di dalam ngarai bekas luka pedang, yang sebelumnya menekan Ye Feng seperti gunung, membuatnya sulit bergerak sedikit pun, tiba-tiba mereda, membuat segalanya jauh lebih mudah. Ye Feng melangkah maju dengan santai, tetapi setelah berpikir sejenak, dia berhenti lagi. Ini dia. Meskipun mengaktifkan kekuatan ilahi meridian pedang dapat memungkinkan Ye Feng untuk maju sejauh 10 atau 8 mil lagi, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Saat ini, Ye Feng berada 2 mil jauhnya dari pendekar bela diri bertangan 1 dan 7 atau 8 mil jauhnya dari pendekar bela diri alam transformasi roh di atasnya. Jika dia mengaktifkan teknik meridian pedangnya untuk maju lebih jauh, kemungkinan besar dia akan berbenturan dengan pendekar bela diri alam transformasi roh di atasnya. Dengan kekuatan tempur Ye Feng saat ini, dia tidak takut pada seniman bela diri tingkat pertama atau kedua di alam transformasi roh. Jika mereka bertarung sampai mati, tidak pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Namun kini, Ye Feng hadir untuk menghilangkan keraguannya. Ye Feng ingin mengetahui mengapa kekuatan supranatural meridian pedangnya tiba-tiba muncul di tubuhnya ketika energi pedang dari kuburan pedang roh meletus. Terlebih lagi, jika mereka melangkah lebih jauh, Ye Feng harus terus-menerus mengaktifkan kekuatan ilahi meridian pedangnya untuk melawan aura pedang di dalam ngarai tanda pedang, yang akan sangat meningkatkan bahaya jika terjadi krisis. Setelah menemukan sebuah batu, Ye Feng duduk bersila dan diam-diam mengaktifkan teknik Yuan penyehat revolusi kelima untuk memulihkan energi spiritual yang telah ia konsumsi di perjalanan. Melihat Ye Feng duduk hanya 2 mil jauhnya, pendekar pedang bertangan 1 itu kembali mengerutkan kening, ekspresinya menjadi semakin muram. Ren Yinghua, yang berada di bawah pendekar pedang bertangan 1, dan pendekar bela diri parubaya arogan pertama berjubah biru sama-sama terceng astonished. Ren Yinghua mengira tingkat kultivasi Ye Feng mirip dengan miliknya, tetapi yang mengejutkannya, Ye Feng ternyata telah maju sejauh 7 mil lagi di ngarai tersebut, yang merupakan 2 kali jarak yang telah ditempuhnya di ngarai tanda pedang. Meskipun menempuh jarak 2 kali lipat tidak berarti kekuatan tempur Ye Feng juga 2 kali lipat, namun pada tingkat kultivasi yang sama, kekuatan tempur Ye Feng benar-benar mencengangkan. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang seniman bela diri berbakat seperti itu di sekte pelangi emas sebelumnya? Ren Yinghua bertanya-tanya, sambil memandang Ye Feng yang sudah tenang. Namun, dengan kekuatan seperti ini, bukankah seharusnya kita memenuhi syarat untuk diterima ke dalam organisasi? Ren Yinghua sibuk dengan urusannya sendiri, sementara pendekar bela diri parubaya berjubah biru di bawah memandang Ye Feng, yang bertengger tinggi di kedalaman ngarai bekas luka pedang, dengan rasa takut yang luar biasa. Kuburan pedang roh akan meletus. Setelah letusan ini, aku akan segera pindah ke tempat lain, jauh dari sini, untuk menghindari gangguan dari orang ini. Oh, aku pasti sudah buta karena bersikap sok tangguh di depan pria yang luar biasa seperti dia. Memanggil. Setengah hari kemudian, jeritan melengking yang seolah merobek gendang telinga membangunkan Ye Feng dari latihannya. Sambil menoleh, Ye Feng melihat cahaya warna-warni muncul dari tengah gunung kuburan pedang roh dan kemudian menyebar ke segala arah. Seharusnya digambarkan memiliki 4 jenis pancaran putih, abu-abu, biru, dan merah. Saat ia menoleh, lebih dari selusin berkas cahaya melesat ke arah ngarai bekas luka pedang. Ye Feng dapat melihat dengan jelas bahwa di antara selusin lebih berkas cahaya, ada satu berkas cahaya berwarna merah tua. Hampir bersamaan, beberapa sosok melayang ke langit di sekitar kuburan pedang roh, mengejar berbagai pedang yang hancur berkeping-keping yang tersebar ke segala arah. Cahaya merah tua itu bergerak paling cepat ke arah ngarai bekas luka pedang, tetapi dicegat di tengah jalan sebelum mencapai Ye Feng. Setidaknya ada 3 pendekar alam transformasi roh yang menjaga Ye Feng. Sebelum ke-19 cahaya pedang itu mencapai Ye Feng, setengahnya telah dicegat. Wus! Ye Feng berguling seperti elang yang terbang tinggi. Tangannya yang dipenuhi energi spiritual meraih kedua pedang cian yang patah, satu di depan dan satu di belakang. Dengan gerakan membalikan badan dan melangkah maju,
Ye Feng menendang sebagian pedang abu-abu yang patah dan bergerak lebih lambat itu langsung ke tanah, menghancurkan sebuah batu besar menjadi beberapa bagian sebelum menancapkannya dengan kuat ke dasar ngarai. Pendekar pedang bertangan satu di bawah Ye Feng melompat. Pedang di tangan kirinya memancarkan lingkaran cahaya pedang, disertai serangkaian bunyi dentingan. Meskipun jarak antara berbagai pedang yang patah menjadi cukup lebar setelah beberapa lapis intersepsi, pendekar pedang bertangan satu itu masih berhasil memblokir 4 serangan pedang. Sayangnya, kualitas cahaya pedang yang muncul setelahnya tidak tinggi. Pendekar pedang bertangan satu itu hanya berhasil menghentikan 4 pedang yang patah, 2 berwarna putih, 1 abu-abu, dan 1 biru. Ketika mereka sampai di Ren Yinghua di bawah pendekar pedang bertangan satu, hanya tersisa 4 cahaya pedang, tetapi semuanya berjarak sangat jauh satu sama lain. Namun, Ren Yinghua juga cukup terampil. Dengan menggunakan kedua tangannya, ia melepaskan 2 pancaran pedang dari masing-masing tangan, menangkis 3 bagian pedang yang patah, 1 berwarna putih dan 2 berwarna abu-abu. Jadi begitulah cara mencegat seseorang. Mata Ye Feng berbinar saat ia melihat Ren Yinghua dengan santai mengambil pedangnya. Dia masih kurang berpengalaman. Seandainya dia juga menggunakan pedangnya untuk menangkis, setidaknya dia bisa menangkis 1 pedang biru patah lagi. Adapun pendekar bela diri Parubaya berbaju biru yang tadi berbicara kasar kepada Ye Feng, dia benar-benar tercengang. Yang tersisa baginya hanyalah pedang putih yang patah, pedang putih patah yang sama sekali tidak mengandung niat sebagai pedang. Memegang, dia menatap pedang putih yang patah di tangannya dengan penuh kebencian, meludahkan seteguk air liur, dan meninggalkan ngarai bekas luka pedang dengan agak enggan. Dia takut Ye Feng akan menimbulkan masalah baginya, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain pergi. Sebelum Ye Feng tiba, dia biasanya bisa mendapatkan 1 atau 2 pedang abu-abu yang rusak, dan kadang-kadang 1 pedang biru. Tetapi begitu Ye Feng tiba, yang dia dapatkan hanyalah pedang putih yang rusak dan tidak berguna. Ren Yinghua juga tersenyum kecut. Awalnya, dia yakin pedang patah berwarna biru akan diambil, tetapi sekarang hanya tersisa 2 pedang patah berwarna abu-abu. Namun, dia enggan untuk pergi. Hadiah semacam ini hanya tersedia di ngarai bekas luka pedang. Di tempat lain, terdapat lebih banyak ahli bela diri, dan mendapatkan pedang abu-abu pun dianggap sangat beruntung. Tiba-tiba, Ye Feng merasakan sakit di pipinya. Ketika dia mendongak, dia melihat tatapan pendekar pedang bertangan satu, yang memegang 4 pedang patah, 2 putih, 1 abu-abu, dan 1 biru menusuk ke arahnya seperti pedang. Ye Feng tersenyum tipis, tatapannya menajam, dan dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. 2 tatapan tajam seperti pedang bertabrakan, menciptakan suara samar di udara. Dengan alis terangkat, pendekar pedang bertangan satu itu mendengus dingin, duduk bersila, memegang pedang abu-abu yang patah di tangannya, dan menutup matanya untuk merenungkannya. Ye Feng secara alami mengikuti, menenangkan pikirannya dan pertama-tama dengan lembut meletakkan telapak tangannya di salah satu pedang abu-abu yang patah, lalu perlahan menyentuhnya dengan indera ilahinya. Memanggil. Saat indera ilahi Ye Feng menjangkau, cahaya pedang tiba-tiba muncul di indera ilahi Ye Feng, menebas dengan kecepatan kilat dengan cara yang sangat dahsyat. Berdengung.